Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Ayah, Bunda, Umi, Abi yang ada di seluruh Indonesia. Kami dari Usman Foundation hari ini alhamdulillah sedang menyelenggarakan kegiatan kajian parenting yang temanya dalam kali ini adalah bagaimana merubah kata menjadi cinta. Jadi memang kita sudah komitmen kajian parenting ini akan kita laksanakan setiap 1 bulan sekali. Yang kemarin sempat kita selama kurang lebih 2 bulan ya, kita agak off karena adanya pandemi. Kita diuji dengan adanya pandemi di Indonesia dan di beberapa negara yang ada di dunia. Kita doakan semoga wabah ini akan segera berakhir sehingga kita bisa berjalan pendidikan secara normal. Nah, selama pandemi, pasti ayah bunda, orang tua merasakan bagaimana tantangannya mendidik anak-anak sekolah di rumah gitu. Oleh karena itu, dengan segala macam drama dan dengan segala macam tantangan, tapi kami sangat meyakini bahwa ayah bunda selalu komitmen untuk melakukan yang terbaik demi pendidikan anak-anak. Untuk itu, kami di Usman Foundation melakukan kajian parenting ini dilakukan untuk sekolahnya bukan anak-anak saja yang sekolah, tapi juga orang tua yang harus sekolah gitu ya. Nah, pada bulan lalu itu kita sudah melakukan kajian parenting oleh Ustadz Uus yang temanya adalah mendidik cinta Quran. Nah, pesan dari Ustadz Uus bahwa Al-Quran, cinta Islam itu memang harus dimulai dengan orang tua yang harus lebih rutin dalam menerapkannya ke anak-anak. Untuk itu kita tindak lanjuti. Jadi kegiatan kajian parenting ini adalah kita buat inline gitu antara 1 bulan ke bulan berikutnya. Untuk itu di bulan ini kita buat yang temanya itu bagaimana sih untuk ayah bunda atau orang tua bisa menjadi teman terbaik dan teman terbaik untuk anaknya, teman bercerita, teman sharing, teman curhat gitu. Nah, untuk itu ada ilmunya. Jadi ada ilmu bagaimana cara berkomunikasi yang baik dengan anak-anak. Di sini juga sudah ada Abi Ridwan. Mungkin ada tambahan dari Abi Ridwan sebelum nanti sesi Kang Nugi, sesi intinya. Monggo Abi. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Rabitu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadan nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma wa rzuqni fahma. Alhamdulillah, bahagia rasanya bisa silaturahim dengan seluruh saudara-saudaraku, seluruh ayahanda, ibunda juga dari ananda-ananda santri, dan juga kepada seluruh yang mengikuti kelas ini, dan semoga pertemuan kita hari ini Allah ridho, Allah berkahi, dan Allah turunkan hidayah untuk kita menjadi orang tua yang jauh lebih baik lagi dari hari ini. Pertama, saya ucapkan terima kasih sebesarnya kepada seluruh panitia yang sudah menyelenggarakan kegiatan hari ini, seluruh orang tua yang sudah hadir dalam kegiatan kita, dan terutama kepada Kang Nugi yang sudah berkenan untuk berbagi pengetahuannya, pengalamannya, ilmunya kepada kita semua, dan semoga menjadi amal jariah. Di masa pandemi, ada satu hal yang membuat semua orang gagap. Bukan hanya kita sebagai orang tua yang gagap bagaimana cara mendidik anak-anak, guru-guru pun kadang gagap bagaimana caranya untuk menyesuaikan dengan pembelajaran online. Sekolah pun gagap karena tiba-tiba harus membuat kelas secara daring. Dan begitu banyak orang anak juga yang akhirnya gagap karena terbiasa sekolah di kelas, akhirnya sekarang harus sekolah di rumah. Nah, saya berinisiatif artinya dengan teman-teman yang ada di Usman Foundation bahwa sekolah ini ada sedikit pergeseran atau shifting perubahan dari yang tadinya kita sekolah ini fokusnya ada 3 elemen saya menyebut. Yang pertama adalah sekolahannya yang membuat kurikulum. Yang kedua itu adalah santrinya yang menerima materi, ya, yang akan menjadi output dari pendidikan kelak. Dan yang ketiga adalah gurunya yang menjadi media pendidikan. Nah, sekarang dari 3 hal ini ada perbedaan signifikan. Yang pertama sekolahnya. Sekarang kalau sekolahnya tidak offline dan sekolahnya online, tentu
ada pergeseran yang harus kita menyesuaikan. Yang kedua, santrinya yang tadinya datang ke sekolah sekarang di rumah, yang mungkin bisa jadi bebas ya, artinya tidak seperti kalau di sekolah. Dan yang ketiga adalah gurunya, yang selama ini kita bertumpu pada guru yang di sekolahan, sekarang kita sebagai orang tua juga harus berperan sebagai guru. Nah, sehingga kita perlu dibekali, kita perlu belajar bagaimana cara mendidik anak yang baik, yang efektif. Nah, untuk itu, Ayah Bunda, kita mengundang seseorang yang beliau ini guru saya, sahabat saya, sudah sangat terkenal pengalaman beliau dari menjadi penyiar di MKFM, ya. Beliau menjadi salah satu penyiar radio di MKFM yang, Masya Allah, banyak sekali fansnya, karena kemampuan beliau dalam bernarasi, dalam bercerita, begitu luar biasa. Sampai-sampai saya menyebut beliau adalah ahli dalam storytelling. Kalau beliau sudah bercerita tentang Rasulullah, kayaknya kalau saya dengerin itu pasti meleleh dan juga menangis. Karena beliau salah satu trainer dari Muhammad Wadani. Dan Masya Allah luar biasa, hari ini beliau berkenan untuk berbagi dengan kita sebagai seorang master storytelling, sebagai seorang yang sangat luar biasa dalam storytelling atau berdongeng. Nah, sepertinya kita perlu belajar juga. Kenapa? Sebagian besar hikmah di dalam Al-Quran itu diceritakan sebagai sebuah cerita atau sebuah cerita yang intinya kita harus juga, kalau kita mau belajar tentang pendidikan, diceritakan ada keluarga yang ada di dalam Al-Quran. Mulai dari keluarga para nabi sampai keluarga yang mungkin bukan dari golongan nabi, tapi juga diceritakan di dalam Al-Quran. Untuk itu kita perlu belajar bagaimana kita bisa mendidik anak-anak kita melalui storytelling dan cerita. Dan tentu hari ini kita sangat bersyukur karena bisa belajar langsung dari ahlinya bagaimana kita bisa berstorytelling. Kenapa? Saya menulis di Facebook saya hari ini, di sosial media saya hari ini, komunikasi itu bisa menjadi motivasi atau bahkan bisa menjadi satu hal yang membuat Ananda itu depresi. Pilihan ada di kita. Apakah komunikasi kita akan membuat anak-anak kita termotivasi untuk lebih baik lagi, ataukah kita akan membuat anak-anak kita menjadi depresi ketika berkomunikasi dengan kita. Nah, untuk itu, mari Ayahanda, Ibunda, yuk kita belajar berkomunikasi yang baik, sehingga komunikasi kita bisa membuat anak-anak kita termotivasi untuk jadi lebih baik. Bukan menjadi depresi karena terintimidasi dengan gaya komunikasi kita yang tidak baik dan membuat akhirnya anak kita sedih, tertekan, dan juga malah menjadi semakin bahkan tidak sedikit anak-anak yang akhirnya nggak mau sekolah di rumah, pengen sekolah di sekolahan lagi. Kenapa? Karena gurunya yang di rumah galak, gurunya di rumah bikin stres, kira-kira gitu. Nah, jangan sampai kita menjadi orang tua yang bikin stres anak-anak kita, membuat anak-anak kita depresi. Yuk, kita menjadi orang tua yang dicintai, bahkan ketika besok balik ke sekolah, anak kita bisa bilang, aku pengen sekolah di rumah lagi sama ayah dan bunda. Aku pengen sekolah di rumah lagi sama Abi dan Umi. Karena Abi dan Umiku adalah guru terbaik buatku. Nah, semoga kita bisa menjadi guru terbaik buat anak-anak kita. Saya mohon maaf tidak bisa membersamai langsung di sana, karena sekarang sedang ada di Bojonegoro, ini sedang bersilaturahim dengan teman-teman yang ada di Bojonegoro. Nah, selamat belajar bersama. Semoga mendapatkan manfaat dan hikmah yang luar biasa. Kang Nugi, nuhun, jazakallah sudah berkenan untuk berbagi. Semoga menjadi amal jariah untuk antum dan untuk keluarga. Ya, gitu Umi. Ya, saya kembalikan lagi ke Umi dan juga Mas Oji. Semoga lancar semuanya dan semoga orang tua yang hari ini ikut di Tahfiz Camp selama 3 hari kemarin, anak-anaknya Masya Allah tadi malam saya ikut bareng-bareng ke Tahfiz Camp. Semoga kita bisa mengulang lagi momen-momen seperti ini. Ini adalah hari penutup Tahfiz Camp. Nanti Umi mungkin bisa cerita sedikit atau berbagi foto-foto Mas Oji tentang kegiatan kita Tahfiz Camp. Semoga di Tahfiz Camp berikutnya bisa lebih banyak yang bisa ikut lagi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abi untuk pengantarnya. Ayah Bunda, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Abi, kita memang sedang ada kegiatan Tahfiz Camp dari tanggal 20, jadi kita memperingati Muharram dengan anak-anak, kita lakukan ada mabit kecil-kecilan, mabit bersama di sekolah kita dengan tidak melupakan juga protokol kesehatan ya. Gitu. Jadi Masya Allah selama 2 hari ini terlihat sekali anak-anak sangat antusias, lalu mereka mengenal kita mulai ajarkan dengan adab-adab Islami dari mulai
mau tidur sampai dengan bangun tidur, lalu juga ada kegiatan-kegiatan yang games outdoor dan juga ada hafalan bersama. Alhamdulillah dari anak-anak yang mengikuti Tafiz Camp ini kurang lebih sudah 2 hari sudah bisa mereka Masya Allah menghafal Al-Kahfi ayat 1 sampai dengan 8. Itu semoga menjadi amal jariah dan semoga menjadi pegangan anak-anak sampai ke depan nanti. Gitu. Jadi, nah untuk kegiatan penutup atau kegiatan akhir di rangkaian acara bulan Agustus ini sebentar lagi akan diisi oleh Kang Nugi. Sudah masuk, Mas Oji, Kang Nugi? Belum. Belum masuk ya? Oke. Ayah Bunda sambil menunggu Kang Nugi, mungkin ada yang bertanya-tanya, ini sekolahnya di mana ya? Atau lokasinya ada di mana? Nah, kalau lokasi, kita sekolah Tafiz Usman ada di Malang dan ada di Lampung. Jadi kita sudah ada 4 cabang, 3 cabang di Malang dan 1 cabang di Lampung. Tapi melihat dari peserta, ini peserta kajian hari ini atau bulan ini, itu ada di beberapa kota di Indonesia ya Mas Oji ya. Ada yang dari Lombok, ada juga dari Bali. Assalamualaikum Bu Penny, Masya Allah. Terus ada juga dari beberapa teman-teman orang tua yang ada dari Kalimantan, Samarinda. Selamat datang, selamat mengikuti. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Apa kabar ayah bunda sekalian? Semoga dalam kondisi sehat walafiat dan di kesempatan hari ini kita bersama-sama para orang tua yang menginginkan menjadi keluarga ahli surga insya Allah, menjadi orang tua terbaik, menjadi ayah terbaik, menjadi ibunda terbaik, dan tentunya menjadi orang tua terbaik untuk anak-anak kita. Salawat serta salam mari kita curahkan kepada junjungan alam Nabiullah Muhammad SAW. Mari kita hadirkan terlebih dahulu cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sama-sama berzikir, karena kata Rasulullah SAW, bila engkau melewati taman-taman surga, jangan lupa engkau berdoa. Nah, taman surga itu apa? Taman surga itu adalah majelis-majelis ilmu, majelis-majelis zikir. Bila kita berzikir, insya Allah semoga majelis ini menjadi majelis zikir kita semua. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Dan kita jadikan pula hari ini adalah hari di mana kita mengenang Rasulullah SAW terus dekat dengan kita. Ya, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita menginginkan suatu saat nanti ketika tak ada lagi syafaat atau tak ada lagi pertolongan, dan yang tersisa adalah pertolongan syafaatnya Rasulullah menolong kita. Dan Rasulullah memanggil kita untuk memberikan kepada kita air minum. Dari mana? Dari Telaga Kautsar. Yang Masya Allah, tatkala itu Telaga Kautsar akan menemani para ahli surga untuk meminumnya dan tidak akan ada lagi rasa haus yang terasa oleh orang-orang yang meminum walaupun seteguk dari Telaga Kautsar. Dan hari ini kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita memantaskan diri menjadi orang tua yang terbaik. Kemarin saya membaca sebuah artikel dari seorang pembicara yang merupakan guru dari saya. Ini pembicara tersebut berbicara tentang parenting. Ya, berbicara tentang parenting. Banyak yang memaksakan diri gitu, banyak yang memaksakan diri untuk memperlakukan anaknya sesuai dengan dirinya. Ya, banyak yang memaksakan diri memperlakukan anak sesuai dengan dirinya. Padahal dirinya atau diri kita sebagai orang tua memiliki luka-luka di masa lalu yang bisa jadi ini mempengaruhi kita untuk mengasuh anak-anak kita. Oleh karena itu, mari kita perbanyak istighfar agar luka masa lalu kita juga terhapus dan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, insya Allah dengan hapusan yang terbaik, dan kita semua bisa insya Allah menjadi orang tua yang terbaik. Diawali dengan sebuah kisah dari
lahirnya seorang ulama besar di masa tabi'ut tabi'in. Di masa tabi'ut tabi'in, di masa itu banyak lahir ulama-ulama besar. Ulama-ulama besar diantaranya adalah Imam Ibnu Mubarak. Mungkin kisah ini sudah pernah Anda dengarkan, tetapi saya ingin kembali merefresh ingatan Anda. Bagaimana Imam Ibnu Mubarak ini lahir. Imam Ibnu Mubarak adalah seorang imam besar yang pada saat zamannya menjadi rujukan dari kaum muslimin. Dan bagaimana Imam Mubarak lahir atau Imam Mubarak menjadi orang yang hebat, ayah bunda sekalian, ternyata rahasianya adalah ketika ayahnya atau ketika Mubarak, ayahnya bernama Mubarak. Tentu ya, namanya Imam Ibnu Mubarak, berarti anaknya Mubarak. Ayahnya bernama Mubarak. Dan Mubarak ini adalah seorang budak yang bekerja pada seorang kodi. Kodi itu adalah hakim. Ya, dia bekerja pada seorang hakim atau dia bekerja pada seorang hakim yang pada satu hakim yang besar, hakim yang memiliki jabatan di masanya. Dan hakim ini juga merupakan hakim yang soleh tentunya. Dan Mubarak bekerja di sana untuk menjaga kebun, yaitu kebun delima. Kebun delima dari hakim ini dijaga oleh Mubarak. Seorang budak yang sangat sederhana, tetapi ia memiliki kesolehan yang luar biasa. Kesolehan ini tercermin dari akhlak dari Mubarak itu sendiri. Suatu saat, kodi ataupun hakim yang menjadi majikan dari Mubarak datang ke kebun delimanya. Lalu mengatakan, wahai Mubarak, ambilkan kepadaku delima-delima yang manis. Aku ingin merasakan delima-delima itu. Lalu Mubarak mengambil delima dari kebunnya dan memberikan kepada hakim itu, memberikan kepada kodi itu, memberikan kepada majikannya. Lalu dibukalah buah delima itu, dimakan buah delima itu, dan apa yang terjadi? Asam. Buah delima yang diberikan oleh Mubarak itu asam. Gitu, Masya Allah ya. Diberikan, lalu dia mengatakan, wahai Mubarak, ini asam. Gitu. Ambilkan kepadaku yang manis, jangan yang asam. Lalu Mubarak kembali ke kebun itu, diambilnya, dipetik lagi satu buah delima, diserahkan kembali kepada sang majikan. Dan majikan kembali membuka delima itu, memakan buah delima itu, dan apa kata majikannya? Ini asam, Mubarak. Untuk yang ketiga kalinya, Mubarak kembali ke kebun itu, mengambil buah delima dan memberikannya kepada sang kodi, memberikan kepada sang majikan. Dibukanya buah delima ini, dan ketika dimakan kembali berulang kali, ini disebutkan, ini asam, wahai Mubarak. Ini asam. Berkali-kali memberikan delima, berkali-kali diberikan delima yang asam, tidak yang manis. Tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh majikannya. Lalu sang majikan mengatakan, wahai Mubarak, masa engkau, sudah berapa lama engkau berada di sini? Sudah berapa lama engkau menjaga kebun ini? Engkau tidak tahu mana buah delima yang asam dan mana buah delima yang manis. Mana buah delima yang asam dan mana buah delima yang manis. Apa kata Mubarak? Wahai Tuan, sesungguhnya aku diperintahkan olehmu untuk menjaga kebun ini, bukan untuk mencicipi buahnya. Allahu Akbar. Sang majikan pun akhirnya tertarik kepada Mubarak, walaupun sebagai budaknya, tetapi memiliki akhlak yang sangat luar biasa, mulia. Lalu mengatakan, wahai Mubarak, maukah engkau untuk menikahi putriku? Dinikahkanlah Mubarak, budaknya ini, atau pembantunya ini, dengan anak dari kodi, dengan anak dari hakim itu. Dan bertemulah dua orang soleh dan solehah, yang akhirnya menghadirkan siapa? Menghadirkan seorang anak yang sangat-sangat cerdas, solehnya luar biasa, dan kelak menjadi seorang imam, bernama Imam Ibnu Mubarak. Inilah ayah bunda, kalau kita ternyata menginginkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh, solehah, makanya kita pantaskan diri dulu menjadi ayahanda yang soleh, solehah. Kisah lain,
kisah lain adalah kisah dari penakluk Al-Aqsa, penakluk Masjidil Aqsa, Salahuddin Al-Ayyubi. Ternyata juga demikian. Ayahnya dan ibunya juga waktu itu bertemu, itu menjadi pertemuan yang luar biasa. Dua orang soleh dan solehah bertemu. Ya, jadi ketika itu dikisahkan, ayahanda dari Salahuddin Al-Ayyubi adalah seorang pemimpin dari Tirkit, pemimpin di Tirkit. Ya. Saudaranya Asaduddin mengatakan, wahai saudaraku, mengapa engkau belum menikah gitu kepada ayahanda Salahuddin. Waktu itu belum menikah ayahandanya ini. Lalu apa kata ayahandanya Salahuddin waktu itu waktu sebelum menikah, karena aku menginginkan untuk menikah dengan seseorang atau dengan seorang perempuan yang kelak tanganku aku pegang menuju surga Allah, dan dari rahimnya akan lahir seorang yang menaklukkan Al-Quds. Gitu. Masya Allah. Terus kata saudaranya Asaduddin, kamu mah mimpi gitu ya. Mungkin apa mungkin ya. Pokoknya itu adalah impianku. Itu adalah impianku. Masya Allah. Nah berikutnya ini beliau ini pernah berdialog dengan seorang gurunya, dengan seorang syekh. Wahai syekh, ya waktu berdialog gitu ya, syekhnya itu mengatakan, wahai Ananda, kenapa engkau menolak? Wah, jadi ayahnya dulu tuh menolak seorang perempuan yang diberikan kepadanya gitu. Kata Salahuddin juga demikian gitu. Kata ayahnya itu juga demikianlah. Intinya adalah aku ingin ya seorang istri yang akhlak tangannya akan kupegang menuju ke surga Allah, dan dari rahimnya akan lahir seorang yang menaklukkan Al-Quds gitu ya. Waktu ngobrol sama syekh itu, tiba-tiba ada seorang perempuan yang meminta berbincang dengan seorang syekh itu ya. Wahai syekh, bolehkah aku berbincang denganmu? Oh iya boleh ya. Syekhnya izin dulu kepada Amir Tirkit ya. Ayahnya Salahuddin itu lalu berbincang dengan perempuan itu. Ketika berbincang, yang terjadi adalah si syekh ini mengatakan, apa yang ingin kau perbincangkan? Mohon maaf syekh, aku menolak pinangan laki-laki pilihanmu, katanya gitu. Kata si perempuan itu. Mengapa? Karena aku menginginkan seorang laki-laki yang kelak tangannya akan kupegang menuju ke surga Allah, dan dari rahimku akan lahir seseorang yang menaklukkan Al-Quds gitu. Masya Allah. Jadi ternyata ketemu, cita-citanya ketemu. Ya akhirnya Amir Tirkit ini ayahanda Salahuddin Al-Ayyubi mengatakan, wahai syekh, dia adalah jodohku. Wah, dia adalah orang yang biasa saja, bukan dari kalangan terpandang. Nggak apa-apa. Mimpinya sama dengan mimpiku, cita-citanya sama dengan cita-citaku. Akhirnya mereka menikah dan melahirkan Salahuddin Al-Ayyubi. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sahabatku, ayah bunda sekalian, hari ini saya diamanahi seni mengubah kata menjadi cinta. Masya Allah ya, temanya ini tema yang Masya Allah luar biasa. Saya bilang ini tema yang baru saya dapatkan dari Umi Ririn dan juga kawan-kawan. Ya bismillahirrahmanirrahim, semoga saya bisa mengambil tema ini di kesempatan hari ini dan memaksimalkan pertemuan ya selama 1,5 jam ini bersama para ayah bunda yang hebat dari manapun Anda berada, termasuk dari Mesir ya, Masya Allah. Baik, seni mengubah kata menjadi cinta. Saya awali dengan sebuah quotes, hati-hati dalam menggunakan kata-kata. Iya, hati-hati dalam menggunakan kata-kata. Kita setiap hari mengeluarkan berapa kata? Ada yang tahu, ayah bunda? Kita setiap hari mengatakan berapa kata-kata? Menurut penelitian, ya, ternyata laki-laki dengan perempuan itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala berbeda gitu, berbeda. Laki-laki satu harinya maksimal itu 7.000 kosakata. Laki-laki satu hari maksimalnya 7.000 kosakata. Perempuan, coba perempuan maksimalnya kira-kira berapa kata-kata gitu ya, berapa kata-kata ya.
perempuan itu 20.000 kosakata. Wah, perempuan 20.000 kosakata. Jadi kalau laki-laki 7.000 kosakata, kalau perempuan 20.000 kosakata. Mengapa sih perempuan banyak gitu ya? Ini bukan kata saya, tapi kata sebuah penelitian dan disampaikan banyak sekali jurnalnya. Kalau misalnya Anda cek beberapa artikel, ya tinggal dicek perempuan, laki-laki jumlah kosakata per hari, keluar kata-kata itu. Perempuan 20.000, laki-laki 7.000 kosakata. Makanya laki-laki itu kalau misalnya sudah pulang kantor, itu kosakatanya sedikit di rumah, nambah sedikit. Jadi tinggal iya Bu, gitu. Sedangkan ibu-ibu, wah kaum ibu-ibu itu setiap hari 20.000 kosakata, bayangkan. Wah, ngomongnya panjang kali lebar gitu ya. Nah, ini memang menjadi fitrah. Mengapa sih seorang ibu diamanahi 20.000 kosakata? Karena ummi itu madrasatul aulad. Karena ibu itu adalah madrasahnya ananda, madrasahnya anak-anak. Seorang ibu itu satu melayani suami, yang kedua seorang ibu itu perlu menjadi siapa? Menjadi seorang ibu yang mengasuh ananda tercinta. Wah, dan yang ketiga adalah seorang ibu yang tentunya bersosialisasi dengan siapapun. Jadi tugasnya itu kompleksitasnya luar biasa. Oleh karena itu, ya, ibu itu memiliki kosakata yang Allah berikan lebih anugerahnya. Nah, oleh karena itu, hati-hati dalam menggunakan kata-kata. Karena setiap kata itu ada makna di dalamnya. Setiap kata ada makna di dalamnya. Dan kata-kata bisa berubah maknanya, ya, karena banyak hal. Ya, kalau belajar public speaking itu, saya seringkali berbicara tentang public speaking itu ada yang namanya intonasi. Ada namanya intonasi. Intonasi itu apa? Intonasi itu naik rendahnya suara. Intonasinya di atas, misalnya gitu. Coba saya akan berbicara ya kata-kata di screen Anda. Hati-hati dalam menggunakan kata-kata dengan intonasi tinggi. Hati-hati dalam menggunakan kata-kata. Wah, gitu. Itu intonasinya tinggi. Kalau intonasinya rendah, hati-hati dalam menggunakan kata-kata. Nah, ternyata penggunaan intonasi kadang-kadang kita gunakan gitu. Gunakan menjadi sesuatu ya dalam kondisi sehari-hari gitu ya. Menjadi sesuatu yang common, yang umum gitu. Jadi, misalnya kalau kita lagi marah, intonasinya pasti tinggi. Adek, gitu ya. Kakak, Bunda bilang, Umi bilang apa? Wah, gitu. Intonasinya naik. Ya. Ketika kondisi marah, intonasinya naik. Ya. Udah dibilang ya sama Umi ya, udah dibilang sama Abi ya, itu naik intonasinya. Padahal intonasi naik itu, ya, intonasi naik itu adalah pressing. Coba ulangi kata-kata saya, intonasi naik itu adalah pressing. Dan pressing itu adalah tekanan. Tekanan itu berarti stresor bagi anak-anak kita. Dan kondisi stresor bukanlah kondisi yang nyaman untuk seseorang dalam berubah. Coba orang diminta berubah tapi dipaksa. Enggak mungkin nyaman. Enggak mungkin nyaman. Jadi ketika stresornya ditekan, anak itu akan nggak nyaman. Misalnya ya, anak itu coret-coret di dinding, terus kita bilang, Adek, kata mama kalau coret-coret itu di kertas, jangan di dinding. Gimana sih dinding itu kan, wah panjang kali, lebar kali, tinggi, dan lain sebagainya. Coba besoknya diulang apa enggak? Kayaknya diulang, karena nggak masuk ke dalam otak alam bawah sadarnya. Nggak nyaman dia. So, hati-hati dalam menggunakan kata-kata. Kata-kata positif pun bisa menjadi negatif karena intonasi. Misalnya apa? Misalnya gini, ketika kita menyampaikan kepada anak kita, kita beristighfar nih, istighfar astagfirullahaladzim. Istighfar kan astagfirullahaladzim. Tapi ketika kita berhadapan dengan anak kita, terus anak kita ngeselin, istighfarnya pakai intonasi tinggi, astagfirullahaladzim. Jadinya nanti istighfar itu di belakang atau di otak bawah sadar anak kita menjadi kalimat negatif. Astagfirullahaladzim. Jangan-jangan itu kita gitu. Astagfirullah. Jadi kalau istighfar aja. Nah, saya mulai berlatih, ayah bunda, saya mulai berlatih ketika anak saya, tanda kutip ya, ngeselin dan lain sebagainya, saya mulai berlatih dengan tidak
meninggikan intonasi, tetapi dengan menggunakan kata-kata yang tegas. Ya, misalnya apa? Daripada marah, kita bilang sama anak kita, ya, saya nyebut saya itu Buya kepada anak saya. Saya bilang, Zahid, Buya marah. Buya nggak suka apa yang Zahid lakukan. Gitu. Daripada kita marah, Zahid, doang enggak. Tapi Zahid, Buya marah. Ya, nada suara kita terkontrol, ayah bunda, intonasinya nggak usah tinggi, tapi anak kita paham bahwa kita marah. So, hati-hati dalam menggunakan kata-kata. Mengapa sih, Kang? Hati-hati dalam menggunakan kata-kata. Karena apa? Ya, karena kata-kata itu mengubah pikiran dan perasaan. Kata-kata mengubah pikiran dan perasaan. Pikiran dan perasaan itu mengubah keputusan. Keputusan mengubah tindakan dan perbuatan, dan tindakan perbuatan mengubah kehidupan. So, kalau hanya berasal, atau karena kita hanya menyebutkan kata-kata saja, ya ayah bunda, tetapi yang terjadi prosesnya adalah perasaan dan pikirannya berubah. Keputusannya berubah. Tindakan perbuatannya berubah. Kehidupannya berubah. Oh, Masya Allah, Masya Allah. Sehingga apa? Kata-kata mengubah kehidupan. Sebuah kisah nyata. Sebuah kisah nyata. Bukan di Indonesia, tetapi saya mendengarkan ini langsung dari seorang pembicara, gitu, dari luar sana, ya pembicara dari luar negeri. Dia mengatakan ada seorang anak yang sangat terobsesi untuk membahagiakan ayahnya tercinta. Jadi anaknya ini gimana caranya ayahnya itu mengapresiasi dirinya, mengapresiasi itu hebat gitu ya. Hanya sekedar itu. Kenapa? Karena ayahnya sibuk dan dianya merasa tidak terperhatikan. Anak ini berusaha sekeras mungkin untuk menjadi seorang bintang kelas. Terus melakukan apapun untuk menjadi bintang kelas. Sehingga akhirnya dia lulus menjadi lulusan yang terbaik. Dan ayah bunda, tahukah ketika anak ini lulus, lalu anak ini telepon ayahnya. Dia bilang, Dad, gitu. Ayah, saya adalah orang yang menjadi lulusan dengan nilai terbaik. Apa kata ayahnya? Oke, gitu. Ayahnya itu tidak memberikan apresiasi kepada anaknya tercinta. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah anaknya ini akhirnya bilang sama temannya gini, buat apa aku menjadi orang yang berprestasi? Toh ayahku aja tidak menghargai diriku. Akhirnya anak itu menjadi seorang, tanda kutip, menjadi seorang yang negatif, ya, pemabuk, masuk ke narkoba dan lain sebagainya, sehingga akhirnya ayah bunda, anak itu dia narkoba dan overdosis dan meninggal. Dan ini kisah nyata. Ayah bunda bicara tentang hal ini. Ternyata apresiasi menjadi satu hal yang sangat-sangat impactful kepada anak kita. So ayah bunda, ketika sekarang anak kita learn from home, school from home, anak kita terus kita dampingi untuk sekolah gitu ya, terus anak kita ngerjain, udah deh PR-nya, atau udah deh tugasnya, udah. Padahal apresiasi dirinya, ya. Coba mana mama lihat, coba mana Umi lihat. Wah, bagus anak Umi. Anak Umi keren, anak Umi hebat. Ya, besok semangat ya. Belajarnya ya, tos. gitu ya. Masya Allah, kerennya anak Umi. Apresiasi kehidupannya, sehingga yang teringat dalam kehidupannya adalah apresiasi kita. Ayah bunda, anak itu adalah seperti fotokopi. Anak itu seperti mesin fotokopi. Karena dia akan mengulang atau dia akan memfotokopi seperti apa ayah dan ibunya. Jadi, saya pernah di sebuah kelas parenting, lalu ada seorang ibu yang bercerita tentang anaknya ini pemarah gitu. Lalu kami bilang, ya, para pembicara bilang, anak itu adalah fotokopi dari ayah ibunya. Kita evaluasi, adakah yang anak itu lihat?
ayahnya atau ibunya atau seseorang di dalam keluarga itu yang menjadi pemarah dan akhirnya ayah ibunya kaget lalu akhirnya mengevaluasi diri bahwa ya memang kondisinya bahwa kami yang kadang-kadang gitu ya kalau marah itu selalu keluar kata-kata. Nah, anak kita akan menjadi orang tua di masa depan. Bayangkan kalau anak kita terus diracuni hal-hal yang negatif, inputnya negatif, yang terjadi adalah sesuatu itu akan terus berada di alam bawah sadarnya, dia fotokopi, dia simpan di alam bawah sadarnya, dan yang terjadi di masa depan, ya itulah yang terjadi. So, ayah bunda, saya kadang-kadang kalau melihat ya Umi wa Abi, saya melihat gitu, kadang-kadang kalau melihat anak itu, lihat anak, anak ini kok seperti ini. Saya lihat orang tuanya, pantas orang tuanya seperti ini. Karena anak itu nggak mungkin seperti itu kalau nggak ada role model, nggak ada contoh, gitu. Ya, anak-anak penuh dengan cinta kalau ayah dan bundanya terus mengatakan kata cinta. So hari ini yuk, bagaimana caranya kita hadirkan yang terbaik untuk anak-anak kita? Ya, Bismillah. Yang pertama adalah ayah bunda. Ayah bunda. Yang pertama, agar kata-kata menjadi cinta semuanya, itu hindari kata-kata negatif. Hindari kata-kata negatif. Ya. Ayah bunda, saya tidak berbicara tentang kata jangan, nggak boleh ngomong kata jangan, dan lain sebagainya. Nggak. Saya hanya ingin memberikan kepada ayah bunda hal yang simple sekali, ya kata-kata yang seringkali kita ungkapkan kepada anak-anak kita. Misalnya gini, gini deh ya, ayah bunda, kalau sekarang eranya era pandemi. Era pandemi ini adalah era yang, luar biasa gitu ya, ujiannya untuk kita semua, pekerjaan, dan lain sebagainya, sudah mulai drop, dan lain sebagainya gitu ya. Nah, terus terjadi resesi ekonomi, dan lain sebagainya. Lalu apa yang kita katakan? Yang kita katakan, misalnya gini, misalnya, hidup di era pandemi ini serba sulit, kita harus bertahan sekuat tenaga agar tetap bisa makan dan hidup. Kata-kata ini terkesan positif. Padahal kata-kata ini, mohon maaf, kata-kata ini ada kata-kata negatifnya. Ada kata yang saya tulis besar. Kata apa ya Bunda? Coba chat di kolom chat. Kata apa yang kira-kira menjadi permasalahan di kalimat ini? Ya. Hidup di era pandemi ini serba sulit. Kita harus betul, sama Ayah Ozi, ini Ayah Ozi, betul. Mi Iis, sulit katanya gitu. Iya, betul. Wah, Bali Hani. Jadi, Bali ada madunya di Bali ya, Masya Allah. Iya, teman-teman sekalian, Ayah Bunda. Sulit dan kata harus ternyata adalah kata yang negatif. Saya belajar di neurosemantik. Ya. Di neurosemantik. Ya. Jadi di neurosemantik dipelajari sekali kata-kata ini berpengaruh terhadap kehidupan kita. Kata-kata berpengaruh kepada kehidupan kita. Ada dua kata yang sangat berpengaruh. Maaf. Dua kata ini gitu ya, yang menjadi not allowance di kelas itu adalah kata sulit dan harus. Mengapa? Kata sulit dan harus itu adalah kata yang menekan. Kata yang memberikan stresor gitu. Dan berapa kata harus dan sulit yang sering kali kita ungkapkan kepada ananda tercinta. Misalnya, kamu tuh harus belajar. Kalau kamu mau pintar, kamu harus belajar. Kalau kamu mau menghafal Quran, kamu harus belajar. Kamu harus menghafal. Kamu harus menghafal supaya kamu harus. Ayah bunda, kata harus. Itu kata yang menekan ke jiwa. Kata harus itu kata yang menekan ke jiwa. Kalau kata guru saya, kata coach saya, ya seorang neurosemantikan mengatakan bahwa harus itu menekan ke dalam jiwa kita. Menekan. Coba, ayah bunda, walaupun ayah bunda sekarang nggak dibuka mic-nya, ikuti kata-kata saya. Ya. Misalnya, saya harus sholat tahajud setiap malam. Saya harus sholat tahajud setiap malam. Sekali lagi, saya harus sholat tahajud setiap malam. Kenyataannya, kadang-kadang kita bangun, kadang-kadang kita nggak bangun. Kenapa? Karena yang kita ungkapkan adalah saya harus. Coba ubah kata-katanya. Ya. Coba ubah kata-katanya, kita ganti harus dan sulit. Gitu. Dengan kata apa? Kira-kira
Kira-kira kita ganti dengan kata apa? Supaya nggak ngomong harus. Coba, gunakan kolom chat. Saya sambil minum sebentar. Agak gatel tenggorokannya. Wah, butuh. Ya, perlu, betul. Wah, ini teman-teman SBC pada bergabung. Ya, perlu. Jadi, kata harus diganti dengan kata perlu. Coba ikuti kata-kata saya. Saya perlu sholat tahajud. Saya perlu sholat tahajud setiap malam. Kita bandingkan ya. Saya harus sholat tahajud. Saya perlu sholat tahajud. Yang mana yang enak? Perlu kan? Dengan merubah kata-kata, kita akan merubah dunia. Merubah dunia itu maksudnya apa? Change the words. Ubah kata-kata, maka akan change the world. Akan mengubah dunia. Bagaimana kita bisa mengubah dunia? Ya karena kita ubah kata-kata kita, nggak stresor lagi, nggak stres lagi. Kita ubah diri kita. Saya perlu menghafal Al-Quran. Saya harus menghafal Al-Quran. Itu jadi harus tekanan. Dan walaupun positif jadi capek. Tapi kalau saya perlu menghafal Al-Quran, karena kita memerlukan, kita kejar itu. Gitu. Jadi berbeda. Kata sulit pun demikian. Sulit dirubah. Sulit jadi apa? Jadi apa ya sulit? Jadi bisa Kang? Jadi apa? Wah, jadi apa prok ya teman-teman sekalian. Kita lihat ya. Nih, kita ubah kata-katanya. Memang tidak mudah hidup di era pandemi. Tidak mudah. Tadinya kita ngomong apa? Sulit. Kita jadi rubah menjadi tidak mudah hidup di era pandemi. Namun orang yang ikhtiar dengan sungguh-sungguh tetap bahagia, menikmati setiap proses yang diberikan oleh Allah, beradaptasi dengan situasi yang ada dan terus melakukan yang terbaik, insya Allah akan sanggup melewatinya dan siap menghadapi masa depan. Wah, ubah kata-kata, maka akan mengubah dunia, akan mengubah diri kita menghadapi dunia yang fana ini. Masya Allah. Nah, jadi yang pertama adalah hindari kata-kata negatif dan lain sebagainya. Kata negatif itu banyak yang kita seringkali ungkapkan kepada anak-anak kita, ya. Ganti dengan kata-kata positif. Ya. Sebagian parenter pernah mengatakan hindari kata jangan. Saya sih memberikan gambaran gini aja sebetulnya ya. Jadi jangan. Jadi teman-teman sekalian, jadi ayah bunda sekalian, kenapa kata jangan gitu? Menurut sebagian parenting trainer atau parenter itu mengatakan bahwa kata jangan dipakai. Misalnya, adek jangan lari-lari, itu malah lari dia, gitu. Adek jangan loncat-loncat, itu malah loncat-loncat dia, gitu ya. Adek jangan nyebrang jalan, malah nyebrang jalan. Kenapa? Yang diingat end of mind-nya, jangannya dihapus, gitu. Kenapa dihapus? Coba sekarang ayah bunda, Anda pejamkan mata. Coba Anda pejamkan mata. Saya ingin Anda pejamkan mata semuanya, walaupun di Zoom seperti ini ya, pejamkan mata. Lalu saya minta Anda jangan bayangkan di depan Anda ada unta, jangan bayangkan di depan Anda ada unta berwarna merah, dan yang naik unta itu adalah Aagim. Apa yang terjadi? Coba, apa yang terjadi? Coba buka matanya kembali, apa yang terjadi? Apa yang Anda bayangkan? Saya bilang, jangan bayangkan di depan Anda ada unta merah, dan yang naiknya Aagim, gitu ya. Kebayang itu semua. Kenapa? Karena kata jangannya dihapus. Iya betul, Mas Auzi. Kata jangannya kita hapus. Ya, alam bawah sadar, otak kita nggak mengenal kata jangan. So kita hindari kata jangan. Jadi bukan kata jangan, tapi langsung alihkan kepada kalimat positif. Tapi kan Kang, di Quran ada kata jangan. Nah, jangannya di Quran itu syariat. Itu berbeda dengan jangannya sesuatu yang kita seringkali sampaikan kepada anak-anak kita, suami, ataupun misalnya di bisnis dan lain sebagainya. Jadi berbeda ya. Nah, kalau syariat, kata jangan itu adalah penegasan, gitu, penegasan. Gitu. Nah, insya Allah ya, kalau itu memang debatable. Kata jangan tapi boleh juga dong Kang sama anak ya, boleh. Kalau saya mau yang punya pendapat itu boleh, yang enggak juga boleh. Tetapi kalau saya mengatakan bahwa bagaimana kita alihkan kata-kata itu menjadi kata-kata yang positif. Hindari kata-kata yang negatif, maka kata-kata akan menjadi cinta. Oke, yang kedua, fahami fitrah manusia. Fahami fitrah manusia.
Kenapa sih pahami fitrah ya? Kita bahas dulu tentang otak ya. Ada otak kiri, ada otak kanan. Ya, otak kiri dan otak kanan. Coba lihat otak kiri ada apa aja? Kata-kata, matematika, verbal, logis, fakta, analisa, syair lagu, lineal, rincian halus. Kanan ada apa? Kreativitas, warna, artistik, visualisasi, intuisi, gagasan, hayalan, logistik, musik, bentuk, dan ruang. Oke. Kanan kiri itu berbeda gitu ya. Belahan kanan, otak kanan menggerakkan bagian tubuh sebelah kiri. Ini otak kanan saya, ini kanan ya. Ini menggerakkan tubuh sebelah kiri. Maksudnya apa? Coba tangan kirinya angkat, tangan kiri Anda angkat ya, coba ikuti gerakan saya seperti ini. Nah, ini yang menggerakkan adalah belahan otak kanan. Jadi gini, miring gitu. Nah, coba sekarang tangan kanan Anda angkat dan acungkan jempol seperti ini dan goyang-goyang jempolnya. Nah, ini yang sedang menggerakkan adalah belahan otak kiri, padahal tubuhnya sebelah tubuh kanan. Jadi, ayah bunda, otak kita memang bekerjanya miring. Otak kanan menggerakkan bagian tubuh sebelah kiri, otak kiri menggerakkan tubuh sebelah kanan. Dan tugasnya berbeda-beda. Ya. Maksudnya Kang Nugi apa? Maksudnya saya adalah ternyata ada kata-kata, ada verbal, ada logis, dan sebagainya. Ini, kalau kita pahami fitrah, kita bahas sekarang sedikit tentang otak pria dan wanita. Kita pahami fitrahnya. Ya, pahami fitrahnya. Cara perempuan menyimak. Ini cara perempuan menyimak. Cara ibu, ibunda ya, Umi menyimak, cara anak perempuan menyimak 10 detik pertama. 10 apa? 10 detik pertama. 10 detik pertama itu kayak gimana sih cara menyimaknya para perempuan itu? Ya, cara perempuan cara menyimak ini 10 detik pertama. Gitu ya. 10 detik pertama itu cenderung berubah-ubah. Jadi apa? Ekspresif. Makanya kalau misalnya ibu-ibu ketemu sama ibu-ibu lagi, 10 detik pertama pasti rame. Misalnya ada pertemuan pengajian, ya. Ibu Ani bertemu dengan Ibu Dewi gitu. Tiba-tiba ketika pertemuan baru ketemu langsung, gimana kabarnya? Kirain kemana aja? Kemarin tahu nggak sih? Oh, lihat wajahnya, ekspresinya itu berubah-ubah gitu ya. Itu loh ada tetangga ketabrak kemarin. Oh ya Allah, gitu ya. Lihat, oh iya itu cara menyimaknya perempuan itu adalah apa? Adalah berubah-ubah 10 detik pertama. Ya, misalnya apa? Jeng-jeng tadi ada tabrakan. Di mana? Di ujung jalan. Ya Allah, itu mati loh jeng, mati. Kucing loh jeng, kucing. Kucing keren apa? Ya, langsung berubah-ubah. Berubah-ubah itulah perempuan. Itulah perempuan. So, perempuan berubah-ubah. Ini saya bahas juga di konten YouTube saya ya. Nah, ayah bunda, bagaimana dengan laki-laki? Bagaimana dengan ayahanda? Cara laki-laki menyimak. Kalau perempuan tadi 10 detik pertama. Kalau laki-laki 10 menit pertama. Beda ya. 10 menit pertama kayak gimana laki-laki? Kayak gini. Cara menyimaknya. Mau sedih, mau terkejut, mau marah, mau gembira, mau takut, mau gairah, ya lurus aja, pokoknya lempeng gitu. Cool, kalau bahasa kita ya. Dia cool banget deh gitu ya. Cool gitu ya. Maksudnya gimana, Kang? Oke, misalnya ya, kita contohkan. Misalnya, ada 2 orang, bapak-bapak, terus papasan. Terus bilang, Papa, tadi ada tabrakan. Di mana? Di ujung jalan. Oh, di ujung jalan. Itu loh, Pak, mati. Oh, mati. Itu kucing, Pak. Oh, kucing. Lihat, wajahnya kayak gini. Ada nggak kira-kira bapak-bapak yang gini, Pak, ada tabrakan, di mana, gitu ya, terus di ujung jalan, ya Allah, nggak akan pernah ada bapak-bapak yang seperti itu. Artinya, laki-laki sama perempuan, cara menyimaknya aja udah berbeda. Laki-laki, berapa detik tadi? Berapa detik? Berapa menit? 10 menit. Perempuan tuh 10 detik langsung bisa berubah-ubah. Makanya kalau saya ngisi kelas, ngisi training, ngisi apapun, masuk ke kelas gitu ya.
Ibu-ibunya udah pada ngobrol, udah pada wah ketawa-ketawa, bapak-bapak masih lempeng aja, lurus aja. Ya nggak apa-apa. Ya itu fitrahnya. Karena saya paham fitrah, jadi saya tenang aja kalau ngisi. Ya, bapak-bapak mah fitrahnya demikian gitu ya. Nah ini, laki-laki dan perempuan menyimak. So, apa yang menjadi titik tekannya di sini Kang Nugi? Saya ingin menjelaskan bahwa Anda berhadapan dengan jenis yang berbeda. Ya misalnya gini, laki-laki dan perempuan itu berbeda. Fitrahnya berbeda. So, pahami itu. Fahami laki-laki, fahami perempuan. Gimana cara memahaminya? Cara memahaminya adalah ketika laki-laki 10 menit itu loading, wah loading, 10 menit loading time-nya. Makanya untuk ibu-ibu, tahan dulu, jangan langsung bicara, tahan dulu. Jadi misalnya datang nih, ayahnya datang si Abi dari kantor, terus ketika datang, Assalamualaikum, biasanya apa Abi? Biasanya ayah bapak-bapak itu apa? Nyimpen dulu jam, nyimpen dulu tas, nyimpen dulu jaketnya gitu ya. Terus duduk, ya, pegang handphone gitu ya. Lempeng banget 10 menit, biasa 10 menit. Nah, ibu, Anda jangan kalau mau ngajak ngobrol, tahan dulu. Gitu. Gimana cara nahannya, Kang? Cara nahannya adalah cukup mengatakan 3 kata. Alhamdulillah, Abi pulang. Udah cukup, Ibu. Jangan ngomong apapun. Jangan ngomong apapun. Karena kalau Anda ngomong, percuma. Ya, percuma itu kenapa percuma? Karena Anda ngomong pun si ayahnya nanti lempeng. Lempeng. Jadi yang dilakukan oleh Anda, gimana caranya? Ke belakang dulu. Ke belakang itu apa? Bikin teh manis. Ya, bikin teh manis. Itu menjaga keharmonisan suami istri itu Masya Allah gitu ya. Bikin teh manis dulu, bikin kopi dulu gitu ya. Kalau ada kesel-kesel sedikit ya, tarik nafas, hembuskan. Gitu kalau kata Dokter Aisyah Dahlan. Tarik nafas, hembuskan. Itu namanya napas naga. Napas kesel. Ya, lihat 10 menit. Udah 10 menit, baru jalan. Wah, baru jalan. Terus bilang, Abi, ini ada kopi. Apa kata suami kita? Kata suami kita, Umi, cantik banget hari ini. Terus kata Umi di dalam hatinya apa? Dalam hatinya, bukannya dari tadi juga kayak gitu. Iya memang, tapi loading 10 menit. Gitu. Fahami fitrahnya, maka kata akan menjadi cinta. Masya Allah. Sama kayak anak-anak kita. Anak laki-laki. Ya. Oke, nggak apa-apa. Ini nggak dibuka apa mic-nya. Siapa yang punya anak laki-laki? Saya bisa melihat Anda beberapa ya. Siapa yang punya anak laki-laki? Acungkan tangannya. Acungkan tangan seperti ini. Oke, ternyata banyak juga ya. Acungkan tangannya, ya. Yang punya anak laki-laki, itu, ya langsung ngacung, Mas Fairon. Yang punya anak laki-laki, ayah bunda, itu yang terjadi adalah apa? Anak laki-lakinya main, gitu. Main dari luar. Bajunya kotor, datang ke rumah gitu. Atau gini deh. Pulang sekolah. Ya kalau sekarang kan school from home ya. Kalau dulu gitu ya, udah pulang sekolah, terus kadang-kadang kita orang tuanya penasaran nanya, kakak udah pulang, kakak gimana tadi di sekolah? Seru nggak belajarnya? Terus kata anak kita apa? Ya gitu aja. Kayaknya nggak rame banget ya jawabannya ya. Iya, karena 10 menit anak Anda masih loading sama kayak ayahnya gitu. So, tahan dulu bicara dengan anak Anda. Tahan dulu 10 menit ya. Cukup apa? Adek, ayo ganti baju dulu, udah beres. Anda tenang. Take time, berikan waktu untuk anak Anda. Biasanya anak Anda langsung main, wah tune in segala macam. Adek, ganti bajunya dulu. Udah. Nah, 10 menit Anda lihat anak Anda belum ganti baju, jangan langsung marah, jangan naik. Astagfirullah, udah dibilangin masih main terus. Jangan gitu. Tahan, ingat intonasi tetap berada di intonasinya tetap intonasinya. Adek, udah bunda bilangin, bunda nggak suka. Nah, gitu lebih baik daripada marah-marah. Bunda nggak suka kalau adek itu main sambil pakai seragam. Ganti seragamnya. Tapi udah 10 menit, cukup. Nanti dia baru akan ke belakang. Nggak apa-apa. Setiap hari seperti itu, nggak apa-apa. Daripada apa? Besoknya kita ngomongin lagi, ya ampun, kemarin Bunda udah ngomong gitu. Besoknya, ya ampun, perasaan minggu kemarin Bunda udah ngomong. Dan setiap hari kita seperti itu, capek nggak? Capek.
capek. So, simpan energi Anda, simpan energi ayah bunda untuk hal-hal yang positif daripada untuk hal-hal yang negatif. Kenapa? Kalau sudah paham fitrahnya, enak banget, nyaman banget. Oke, apalagi Kang fitrahnya? Fitrahnya adalah gini. Siapa yang punya anak perempuan? Nah, sekarang ngacung kan tangannya siapa yang punya anak perempuan? Wah, anak perempuan sudah ada yang raise hand. Yang ngacung gini juga nggak apa-apa, yang ngacung seperti saya nggak apa-apa. Anak perempuan tuh gimana? Anak perempuan itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, ayah bunda. Anak perempuan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, otak kirinya lebih dulu berkembang. Maksudnya perkembangan. Perkembangan itu apa? Konektivitas otak kirinya lebih cepat, otak kiri. Laki-laki itu otak kanannya dulu. Perempuan apa? Otak kirinya dulu, laki-laki otak kanannya dulu. Apa artinya? Saya balik ke slide yang tadi ya. Jadi kalau perempuan, ya, itu otak kirinya yang berkembang dulu, laki-laki yang otak kanannya dulu yang berkembang. So, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah anak TK, anak sebelum TK atau masih PAUD gitu ya, terus anak masuk ke TK, masuk ke SD kelas 1 gitu ya. Biasanya anak perempuan itu kalau pulang sekolah ramenya luar biasa. Bunda tahu nggak tadi, temanku itu ada yang cakep banget, tahu nggak bunda, jilbabnya keren banget bunda tadi, wah, ngomongnya banyak banget, betul nggak? Ngomongnya lebih banyak. Kalau anak laki-laki apa? Anak laki-laki apa? Kakak, gitu. Kenapa? Karena otak kanan lihat, otak kanan apa? Kreativitas, imajinasi ya, kreativitas, visualisasi. Jadi ngebayangin, memang gitu. Kalau anak perempuan apa? Ngomongnya banyak. Wah, ngomongnya banyak. Makanya anak perempuan lebih banyak bicara daripada anak laki-laki. Gitu. Nah, saya kembali ke slide ya. Ini bahas ini seru dan panjangnya luar biasa. Anak perempuan berdasarkan penelitian ini menginginkan hubungan dan kerjasama. Anak perempuan dan anak perempuan itu menginginkan hubungan dan kerjasama. Kang, kasih contoh Kang. Oke, contohnya gini. Saya mau tanya, majelis taklim laki-laki atau perempuan? Perempuan. Arisan, perempuan, ya kan? Kenapa? Perempuan tuh senangnya ngumpul, menginginkan hubungan dan kerjasama. Jadi senang ngumpul. Majelis taklim, arisan lah, apalah, ngumpul lah, segala macam. Karena perempuan menginginkan hubungan dan kerjasama. So, paguyuban kasindah katanya. Ya, perempuan tuh senang ngumpul. Jadi ayah bunda, karena perempuan senang ngumpul gitu, dan anak Anda senang ngumpul, anak-anak itu kalau belajar biasanya diikutkan. Jadi Anda mengikut sertakan, Anda datang, Anda bekerja sama dengan anak Anda gitu. Atau diberikan ruang untuk kerja kelompok misalnya, itu akan lebih luar biasa, akan lebih senang, anak-anaknya lebih senang, wah seru gitu. Perempuan gitu. Iya. Laki-laki gimana laki-laki? Nah, laki-laki menginginkan kekuasaan dan kedudukan serta bersaing gitu. Laki-laki itu menginginkan kekuasaan, kedudukan serta bersaing. Jadi ada kompetisi. Makanya saya karena anak saya laki-laki, saya seringkali men-challenge. Ayo, beres tugasnya, maka dapat hadiah, dapat reward sini gitu. Ayo, siapa yang duluan makan? Ayo, siapa yang duluan mandi? Ayo, wah dia langsung lari, wah. Anak laki-laki itu. Karena dia menginginkan kekuasaan, kedudukan, serta bersaing, ada kompetisi. Kalau perempuan enggak, kerjasama. Beda ya. Fahami fitrahnya. Lagi fitrahnya kan? Fitrahnya Masya Allah banyak. Ini Robert Grosky, seorang neurolog, pernah mengatakan, otak wanita memiliki korpus kolosum yang lebih tebal dibandingkan dengan laki-laki. Artinya apa? Wanita mampu mengerjakan satu pekerjaan, mampu mengerjakan banyak pekerjaan dalam satu waktu. Misalnya apa? Misalnya sambil masak, ya kan? Masih WA, ya kan? Kakinya misalnya ada
genangan air dipel sama kakinya gitu. Sikat gigi gitu sambil ngelap kaca gitu ya. Ada jemuran jatuh kakinya yang ikut pakai kaki gitu ya gitu. Jadi perempuan itu dia mampu mengerjakan banyak kerjaan dalam satu waktu. Nah, makanya sekarang banyak impact-nya adalah mompreneur. Mompreneur adalah ibu-ibu di rumah tapi masih jualan apa mompreneur. Memungkinkan karena 20.000 kosakata loh, dan setelah itu otak tebal, otak tengahnya tebal, korpus callosumnya tebal, jadi bisa mengerjakan banyak pekerjaan dalam satu waktu. Ya. Nah, laki-laki gimana? Laki-laki itu oleh Allah Subhanahu Wa Taala diberikan oleh Allah otak tengahnya lebih tipis. Karena apa? Karena tugasnya memfokuskan, fokus lagi. Kata Allah, laki-laki itu tugasnya adalah mencari ma'isyah, gitu. Fokus. Sehingga memang perhatian pada satu hal yang khusus. Bunda, kadang-kadang ini menjadi konflik rumah tangga. Salah satunya adalah misalnya apa? Misalnya adalah ketika suami Anda sedang baca koran, ketika suami Anda sedang ada di hadapan laptop, ketika suami Anda sedang asik dengan handphonenya, saya mau nanya nih, Bunda, betul kalau suami lagi asik seperti itu, susah dipanggil? Abi, terus suaminya tetap baca koran aja, kayak nggak denger. Abi, tetap aja main handphone. Abi, tetap di depan laptop. Betul, kata Mbak Dora, betul. Ya, bukan suami kita nggak cinta, bukan cintanya berkurang kepada kita, tapi karena otak tengahnya tipis, dan Allah memberikan dia untuk pada perhatian khusus. Jadi fokus pada perhatian yang khusus. Anak kita lagi main, ngeng, kakak, ngeng, kakak, ngeng. Bukan anak kita jadinya apa? Memang telinganya berkurang pendengarannya karena dia fokus kepada satu objek tertentu. Ya, so gimana caranya? Ubah kata-kata menjadi cinta. Datang kepadanya, datang kepada mereka, datang kepada mereka, datang kepada suami Anda yang sedang baca koran itu. Terus tepuk tangannya, Abi. Kata suami Anda lagi baca koran, gitu. Sama kayak anaknya gini, ngeng, kakak, itu sama kayak abinya. Mirip abi sama anaknya. Jadi intinya adalah otak pria itu kan fokus, makanya Anda datangi anak Anda, datangi suami Anda, ya. Kalau ada dulu iklan teh Sariwangi, ngeteh dulu yuk, gitu. ngeteh dulu baru Anda ngobrol. Intinya apa? Intinya bagaimana kata menjadi cinta, ya, kalau suasananya kondusif dan Anda paham fitrahnya. Ya. Yang pertama tadi apa? Menghilangkan kata negatif. Yang kedua apa? Fahami fitrahnya. Masya Allah. Masya Allah. Oke, bagaimana kalau punya anak laki-laki dan perempuan? Treatment-nya berbeda. Oke, memang ini bahasannya akan lama gitu. Tapi saya coba dulu, karena materi banyak ya. Saya nggak bahas dulu, ada beberapa pertanyaan mungkin, tapi tenang. Ya, insya Allah. Bismillah. Nah, ini laki-laki. Laki-laki itu kalau udah nonton sepak bola, apalagi, wah udah susah diganggu deh. Nonton Arema, wah udah susah diganggu nih. Wah, Abi, nonton Arema malam. Kalau saya nonton Persib Bandung, hidup Persib ya. Iya, just kidding. Oke, baik teman-teman sekalian. Berikutnya adalah ya, setelah kita pahami fitrah, bersyukur juga atas fitrah kita. Karena kita semua diciptakan oleh Allah berbeda, ada laki-laki, ada perempuan, syukur atas fitrahnya gitu. Syukuri fitrah kita sebagai laki-laki dan perempuan. Legitkan potensi kita di fitrah kita. Ya. Tadi saya bahas tentang kosakata, saya ingin men-share sedikit tentang kosakata. Pusat kosakata laki-laki itu di sebelah kiri saja. Pusat kosakata perempuan di kiri dan di kanan. Makanya laki-laki sehari itu 2.000 sampai 4.000 kata, 2.000 sampai 1.000 sampai 2.000 bunyi vokal, dan 2.000 sampai 3.000 gerakan bahasa tubuh. Dalam sehari rata-rata komunikasinya sebanyak berapa? 7.000 kosakata. 7.000 kosakata. Laki-laki. Ya, perempuan, gimana perempuan? 6.000 sampai 8.000 kata, 2.000 sampai 3.000 bahas bunyi vokal, dan 8.000 sampai 10.000 gerakan bahasa tubuh. Makanya sehari berapa? 20.000
kata-kata. Oh, Masya Allah, banyak banget. Kenapa Kang banyak? Ya, tadi, Umi Madrasatul Aulad. Terus gimana caranya menghabiskan daripada ngomongin orang, daripada ngomongin nggak jelas apa? Bacalah Quran. Masya Allah. Baca Quran, baca buku. Kenapa? Karena dengan baca buku, baca Quran, maka diksi yang keluar, kata-kata yang keluar akan dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata-kata yang dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kata-kata yang positif, sehingga kata-kata kita tertuntun oleh Allah Subhanahu wa taala. Baca sirah gitu. Ya, Masya Allah, Masya Allah. Jadi kita semua, insya Allah, kalau kita ya semuanya kembalikan kepada Allah, maka menjadi indah. Ya. Kosakata 20.000 loh. Wah, contohnya apakah? Wah, contohnya gampang banget. Coba lihat deh, WhatsApp dari ibu dan WhatsApp dari ayah. WhatsApp dari suami dan WhatsApp dari istri. Istri kalau WhatsApp panjang kali lebar. Panjang kali lebar. Panjang, semuanya ditulis. Abi-abi tadi, Umi ikut trainingnya bagus banget. Pembicaranya botak. Terus tapi menarik banget, Abi, tentang komunikasi. Wah, Abi keren banget. Wah, panjang sekali ya. Terus dikirimkan sama suaminya. Suaminya jawab apa? Oke. Ya Allah, cuma 2 kata. Atau apa? Suami kita, ya, gitu doang. Ya Allah, suamiku nggak cinta lagi. Bukan nggak cinta lagi sama kita. Tetapi apa? Tetapi karena suami kita kosakatanya habis di kantor. Saya nih ya, kalau udah ngisi training kayak gini, istri saya tahu bahwa kosakata saya habis. Cuma 7.000. Jadi tinggal apa? Tinggal apa? Tinggal sisanya. Ya. Ini kalau mau supaya kita harmonis, wah ini cara kita harmonis. Cara kita harmonis itu bagaimana supaya kita bisa mengharmonisasi antara ayah dan ibu atau istri dan suami. Ya, gimana caranya harmonis? Kita tahu fitrah istri kita 20.000 kosakata. Kita pulang dan istri kita masih ngomong banyak banget. Wahai ayah, wahai suami, dengarkanlah. Karena kalau kurang dari 16.000 kosakata, maka istri Anda tidurnya nggak nyenyak. Tidurnya nggak nyenyak. Iya, makanya apa? Ayah, gimana caranya ayah? Yang Anda lakukan adalah Anda ikuti apa yang istrinya lagi ngomong. Ayah tahu nggak tadi adek? Oh gitu. Jawablah dengan apa pertanyaan apa jawaban dengan jawaban-jawaban yang memang mengikuti istri kita. Anda cukup dengan jawaban 3 hal. Kalau misalnya mau sakinah mawaddah warahmah. Berapa hal? 3 hal. Ini untuk para suami ya, rahasia sakinah itu 3 kata. Yang satu adalah, oh gitu. Yang kedua adalah, ya Allah. Yang ketiga, Masya Allah. Atau mau diganti kata-katanya yang boleh. Oh gitu. Oh, luar biasa. Oh gitu. Jadi cuma 3 kata aja. Apa 3 kata itu? Ketika istri kita ngomong, kita cuma ngomong, oh gitu, Mi. Masya Allah. Udah itu akan menjadikan Anda apa? Sakinah mawaddah warahmah daripada gini. So, istri kita ngomong panjang karena 20.000 kosakata terus kita ngomong, udah Mi, ya Mi, nah Abi capek. Wah, jangan sampai seperti itu. Nantinya jadi bahaya untuk rumah tangga ya. Nih, suami istri lagi ngobrol, bilang sama suaminya, kalau aku ngomong banyak dengerin karena 20.000 kosakata gitu ya. Suami juga mau ngomong sama istri, kalau aku ngomong dikit bukannya nggak cinta, tapi apa? Tapi kosakatanya udah habis gitu. Nggak apa-apa gitu. Ya intinya adalah fahami dan syukuri fitrahnya. Bayangkan kalau kita syukuri. Ya, Ayah Bunda, apa kata Al-Qur'an tentang kata menjadi cinta ini? Wah, ini menarik ya. Saya tidak menguasai, saya bukan seorang ustadz, tetapi saya trainer, saya bukan ustadz. Di sini banyak ustadz. Silahkan Anda kaji lebih lanjut. Saya hanya ingin memberikan bahwa Al-Quran juga bicara loh tentang bagaimana kata menjadi cinta itu. Ya. Apa kata Quran dalam komunikasi dalam Islam ini agar kata menjadi cinta? Yang pertama, Ayah Bunda, yang pertama adalah qaulan syadida. An-Nisa ayat 9. Coba dibuka An-Nisa ayat 9, nanti bisa ditemukan tentang qaulan syadida. Perkataan yang benar. So, Ayah Bunda, jaga kata-kata kita kepada anak-anak kita, kepada istri kita, kepada suami kita.
dengan kata-kata yang selalu benar, jujur, dan bukan kata-kata yang dusta. Kata-kata selalu benar, kata-katanya benar, 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 benar. Jadi kata-katanya adalah kata-kata yang benar. Kita sudah mulai melatih anak-anak kita, misalnya, jangan, nanti kalau misalnya ibu, bapak, ayah datang, bilangin ya, bunda lagi, nggak boleh itu. Udah, nggak boleh. Qaulan syadidah, perkataan yang benar, perkataan yang benar. An-Nisa ayat 9. Ya. Apalagi kata Al-Quran, ya. Berikutnya adalah qaulan baligha. Qaulan baligha itu apa? Perkataan yang berbekas kepada jiwanya. Perkataan yang berbekas kepada jiwanya. Ayah Irwan, ya, seorang rekan parenting trainer mengatakan, ketika kita berada dengan anak-anak kita, ketika kita berada dengan anak-anak kita, dengan istri kita, lagi ngumpul nih barengan, terus anak-anak kita bertanya kepada kita, rebut momennya menjadi apa? Menjadi momen Anda bersama anak Anda untuk menyampaikan kata-kata yang berbekas pada jiwanya. Ya, misalnya ayah lagi nonton nih ya, lagi nonton misalnya. Nontonnya apa? Lagi nonton, ya misalnya ada tayangan TV, terus ada tayangan TV, ada tayangan flora dan fauna dan lain sebagainya. Terus anak kita ngomong, ayah ya, oh harimau itu gitu ya kehidupannya ya. Rebut langsung gitu. Iya, ternyata makhluk hidup itu diciptakan sama Allah Subhanahu wa taala berbeda-beda. Coba lihat tuh jerapah tuh. Jerapah coba bisa tinggi seperti itu. Langsung merebut, ya. Makanya kita sebagai makhluk Allah banyak bersyukur sama Allah. Silahkan rebut momennya. Setiap momen itu adalah momen yang langka. Kenapa momennya perlu diciptakan itu nggak mudah. Ingat ya, jangan ngomong kata sulit ya. Tapi apa? Nggak mudah. Maksudnya nggak mudah gimana? Anak lagi santai, kita lagi santai, terus kita ngomong, nah, apa dek, syukur atuh sama Allah, coba bilang alhamdulillah. Itu kayaknya nggak dapat momennya. Kenapa? Karena anak kita mungkin dia lagi sibuk, lagi main apa, dia lagi nggak concern kemana. So, rebut momennya. Anak kita lagi main, ikuti permainannya. Misalnya anak kita lagi main mobil-mobilan, kita ambil mobil yang satu lagi, kita ikuti ngeng juga kita. Jadi apa? Samakan frekuensinya. Untuk apa? Untuk bisa berkomunikasi itu samakan frekuensinya. Ya, nanti saya akan berbicara tentang samakan frekuensi di akhir. Teman-teman sekalian, apalagi kata Al-Qur'an dalam Quran surat An-Nisa ayat 5, qaulan ma'rufa, santun. Gitu. Santun itu bukan hanya kita ke atas, tapi santun itu kita kepada siapapun, santun termasuk kepada anak-anak kita. Perkataan yang santun. Makanya tadi intonasinya jangan dinaikin, intonasi itu tetap gitu. Kalau kita nggak suka, sama aja. Ayah nggak suka, Umi nggak suka, Bunda nggak suka, gitu. Bukan, gimana sih? Oh, bukan. Perkataan tetap santun. Insya Allah akan membekas di hati anak-anak kita. Akan menjadi cinta. Wah, bahasanya akan menjadi cinta, Masya Allah. Lalu apalagi, qaulan karimah, perkataan yang mulia, Masya Allah. Perkataan yang mulia, begitu banyak apresiasi yang bisa kita berikan kepada anak-anak kita. Jangan-jangan kenapa anak kita cenderung nggak nurut, kenapa anak kita cenderung, tanda kutip ya, kalau kata kita kadang-kadang suka dibilang bandel dan sebagainya. Karena apa? Karena kita kurang memberikan energi positif kepada anak kita berupa kata-kata positif, perkataan yang mulia, qaulan karimah. Sampaikanlah perkataan yang mulia kepada anak-anak kita. Insya Allah, kalau teman-teman, ayah bunda yang anak-anaknya tahfiz, insya Allah terjaga, insya Allah dijaga oleh Allah, dijaga oleh Al-Quran, dijaga oleh para malaikat, dijaga oleh para asatiz. Tetapi kadang-kadang ini sesuatu yang dipaksakan. Ini kadang-kadang ya, sesuatu yang dipaksakan oleh kita, itu anak itu memiliki hal yang lain gitu di luaran sana. Fenomena misalnya anak yang di pesantren tapi dipaksakan pesantrennya, itu kadang-kadang di luar, kalau sudah keluar itu kayak orang yang lebih liar daripada anak-anak yang lainnya gitu. Kalau kata orang-orang seperti kuda keluar dari sangkarnya sangkarnya lagi, kandangnya gitu. Wah, lebih lincah gitu. Jadi pengalaman saya punya teman-teman alumni dari pesantren ternama gitu, tapi ketika kuliah itu lebih, saya bilang ini, lebih nggak terjaga. Kenapa? Karena ketahan gitu. Jadi ada masa yang tertahan di masa kecilnya gitu. Jadi dia melakukan eksplorasi diri yang terlambat menurut saya. Ya. Perkataan mulia. Apa perkataan mulia? Itu adalah perkataan yang baik, ya, mengapresiasi gitu.
Yuk, buka surat Al-Isra ayat 23 dan silakan bahas tafsirnya. Nanti kita baca lagi tafsirnya dan Masya Allah akan menemukan hal-hal yang luar biasa. Dan berikutnya setelah karima, perkataan yang lemah lembut. Qaulan layyina. Qaulan layyina. Toha ayat 44. Ya. Kata-katanya lemah lembut, sampaikan dengan lemah lembut, sampaikan dengan penuh kasih sayang kepada anak-anak kita. Sampaikan dengan kasih sayang, maka kata akan menjadi cinta. Kata yang sama akan jadi cinta kalau disampaikan dengan lemah lembut, berbeda dengan kata-kata yang keras gitu, ya. Dan berikutnya terakhir adalah qaulan maysura, perkataan yang mudah gitu. Anak kita bukanlah orang dewasa, anak kita adalah anak-anak. Kadang-kadang kita menganggap anak kita adalah orang dewasa dalam bentuk anak. Kata ibu juga, kata umi juga, ya dia belum tahu karena dia memang belum tahu. Ayah bunda, anak itu adalah masa pertumbuhan kan, dan memang dia akan mengulang kesalahan-kesalahannya gitu. Itu fitrahnya mengulang kesalahan. Nah, kita yang memberitahu nggak boleh bosan memberitahu. Ya. Berulang-ulang, dan memang itu berulang-ulang. Sebuah pola akan menjadi pola. Kalau sudah berulang-ulang disampaikannya, berulang-ulang, maka akan menjadi pola. Gitu. Setelah menjadi pola, insya Allah akan menjadi hal yang lebih baik. Gitu. Ya. Qaulan maysura adalah perkataan yang mudah. Jadi jangan sampai kita mengatakan sesuatu yang complicated sama anak. Mudah, ringan, easy, gampang. Gitu ya. Perkataan yang mudah. Masya Allah. 6 hal ini dibahas dalam Al-Quran. Ya. Masya Allah. Nah, ini saya tadi bicara tentang satu frekuensi. Gitu. Gimana caranya kita memasukkan kata-kata positif kepada anak? Kalau tadi kata Ayah Irwan, rebut momennya. Ya, rebut momennya. Saya juga ingin menambahkan, selain rebut momennya, satu lagi adalah samakan frekuensinya. Samakan frekuensinya. Jadi dalam ilmu NLP, Neuro Linguistic Program, disebutkan bahwa kalau kita berkomunikasi, itu gimana caranya kita engage ataupun nyambung sama seseorang kalau kita nyambung komunikasinya. Ya, nyambung itu kalau kita sama frekuensinya. Kalau sama frekuensinya akan nyambung. Kayak hari ini disampaikan nih, wah ada yang ngisi bagaimana seni menjadikan kata menjadi cinta gitu. Dan orang-orang yang satu frekuensi ingin menjadikan kata menjadi cinta langsung bergabung di Zoom ini. Jadi satu frekuensi kita di sini semuanya adalah orang-orang tua yang ingin menjadikan setiap kata menjadi cinta. Insya Allah, Allahu Akbar ya. Jadi saksi di akhirat nanti. Dan ini akan jadi satu frekuensi semuanya sama-sama menginginkan seperti itu gitu. Kalau sudah satu frekuensi, maka akan nyambung apa yang disampaikan. Pembicara ketika menyampaikan sesuatu kepada orang-orang yang memang memerlukannya, maka akan nyambung, akan engage. Demikian pula ketika kita memberikan masukan kepada anak kita. Kalau kita ingin memberikan masukan kepada anak kita, memberikan nasihat kepada anak kita, di saat yang tepat, ya, samakan frekuensinya. Misalnya anaknya misalnya sudah remaja nih Kang, anak saya udah remaja nih Kang. Tanya hobinya apa. Kita tahu hobinya apa. Oh, dia hobinya jalan-jalan. Ya udah, ketika jalan-jalan kita ikut. Yuk, Dek, jalan-jalan, Dek. Nah, di jalan-jalan, waktu jalan-jalan kita ngobrol sama dia. Samakan dulu frekuensinya, baru masukkan nasihatnya. Baru akan nyambung. Gambarannya adalah gini, kalau kita ingin dikabulkan doa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, makanya disebutkan oleh beberapa ulama, sholawat itu pembuka pintu langit. Kenapa pembuka pintu langit? Biar doa kita naik. Kenapa doa kita naik? Karena sama frekuensinya. Innallaha Allah, wa malaikatahu, malaikat, yusalluna ala nabi, sholawat. Ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Makanya kalau kita ingin sama frekuensinya dengan Allah dan malaikat, salawat juga supaya apa? Buka pintu langit tuh, udah dibuka pintu langit, doa kita naik sama Allah, doanya naik, dikabulkan sama Allah. Ya, bahkan Rasulullah SAW mengatakan bahwa setiap doa satu salawat gitu. Jadi salawat dulu doa, masya Allah, buka pintu langit doa gitu. Nah kalau kita doa langsung, padahal salawat dulu, buka pintu langit. Ya. Kenapa? Malaikat dan Allah dan malaikat juga bersalawat, sama kan frekuensinya. Konteksnya kepada kita sebagai
sebagai apa? Sebagai orang tua, juga demikian, samakan frekuensinya kepada anak-anak kita. Ya, sehingga setiap kata menjadi cinta gitu. Anak kita lagi kesel nih, anak kita lagi kesel. Oh, lagi kesel terus kita bilang, nah, kecuali ya beda ya, kalau lagi kesel nih, ini tips dalam berkomunikasi. Anak kita lagi kesel, marah-marah. Marah-marah. Terus kita bilang, anak kita marah nih, kalau marah gimana sih? Umi sih gimana sih? Wah, gitu kan ya. Kalau marah itu emosinya naik, intonasi juga naik. Nah, cara kita menyamakan frekuensi itu jangan dari bawah. Kalau marah, ini lain case, lain kasus. Kalau orang sudah ada di intonasi atas, ya, samakan intonasinya dulu, baru diturunkan. Maksudnya apa? Orang lagi marah, orang lagi marah-marah, terus kita bilang, ya udah sabar. Itu nggak nyambung. Ini frekuensi di atas, ini frekuensi di bawah, nggak nyambung. Ya udah sabar. Apa kamu ngomong sabar-sabar apa sih? Wah, di sini terus. Ya. Gimana caranya supaya menyamakan frekuensi? Samakan frekuensinya ketika dia marah di sini, kita samakan di sini gitu. Misalnya gimana? Oh, ini contoh. Ada teman kita marah nih. Dia marahnya luar biasa. Terus kita ngomong sabar. Dia marah lagi. Ya, intinya adalah samakan frekuensinya. Iya, saya tahu kamu punya masalah. Saya tahu. Tapi kalau kamu marah-marah terus nggak akan menyelesaikan masalah. Makanya lebih baik kita sabar. Nih, turunin langsung. Ikut turun dia. Jadi caranya adalah menyamakan frekuensi baru diturunkan ke frekuensi yang sesungguhnya. Sesungguhnya itu apa? Nah, tingkatan nafs. Kalau kata Imam Al-Ghazali itu ada apa? Nafsul amarah itu yang paling rendah, nafsul lawamah ya, dan nafsul mutmainnah. Gitu. Jadi ketika dia marah, ini marah dulu, turunin ke apa? Ke nafsul mutmainnah. Turunin ke hal yang ringan. Jadi intonasinya intonasi mutmainnah. Apa kata Allah kalau nafsul mutmainnah? Nafsunya tenang, jiwanya tenang. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jadi surga tempatnya, Masya Allah. Bila kita mengubah kata menjadi cinta, tempat kita adalah surga. Masih ada waktu ya dikit lagi ya. Saya ingin sebelum ada tanya jawab dan lain sebagainya, Ayah Bunda, ada sebuah buku yang menarik. Bukunya judulnya Five Language of Love. Wah, Five Language of Love dari Dr. Chapman. 5 bahasa cinta. Praktekin ini, maka menjadi satu hal yang luar biasa. Saya belajar ini salah satunya dari guru saya, Pak Happy Trenggono. Waktu itu saya Pak Happy sempat share tentang Five Language of Love. Ini sangat luar biasa, impactful banget, impactful. Apa itu Five Language of Love? 5 bahasa cinta. Yang pertama adalah, ya, sebentar. Yang pertama adalah words of affirmation. Kata cinta. Ungkapkan kata cinta itu, kata Chapman. Ungkapkan kata cinta itu setiap hari. Anda bicara sama istri Anda, I love you. Ayah sayang sama Bunda. Abi sayang sama Umi. Ya, gitu ya. Atau apa? Ungkapkan lagi. Misalnya, uminya masak, udah selesai masak ya. Ayahnya makan, jangan lupa untuk bilang, makasih ya Mi, makanannya enak. Terima kasih ya Mi. Sama-sama anak kita. Ketika anak kita mengerjakan tugasnya terus udah selesai, wah kakak hebat, kakak luar biasa. Ungkapkan. Kadang-kadang kita nggak ngungkapin. Kapan terakhir kita mengatakan kata sayang sama anak kita? Sampai saya itu kan kalau bercanda itu, waduh, saya kalau bercanda sama anak saya itu, istri saya suka gitu ya. Wih, ini bercandanya gimana? Kalau saya memperlakukan, karena anak saya laki-laki, saya bercandanya bercanda laki-laki. Itu saya pernah baca kenapa kita pendidikan seorang ayah, karena ayah itu akan mentreatment anaknya sebagai laki-laki gitu. Kalau laki-laki sebagai laki-laki juga gitu. Makanya jangan sampai kita kehilangan sosok ayah, karena ayah itu adalah sosok cinta pertama bagi perempuan dan role model bagi laki-laki. Ya, terus istri saya selalu ngomong gini, kalau Buya tuh gimana sih? Bercanda terus, Buya tuh sayang nggak sih sama Zahid? Gitu.
Saya suka ngomong, enggak sayang. Terus anak saya kaget, wih gimana sih Buya gitu. Buya itu enggak sayang, tapi sayang banget. Sayang banget sama saya. Ya, terus dia langsung ketawa, gitu ya. Intinya adalah apa? Words of affirmation. Ungkapkan kata sayang, ungkapkan kata cinta, ungkapkan kata terima kasih. Sampaikan apa? Sampaikan apresiasi. Words of affirmation. Kata menjadi cinta. Language kedua, menurut Chapman, language kedua, kata Chapman, apa? Quality time. Ayah bunda, kita semua sekarang lagi di rumah ini, gitu ya. Di rumah ini banyak waktunya, tetapi sayang sekali kadang-kadang quality time-nya nggak ada. Kenapa sih gambar saya itu gambar popcorn? Popcorn itu kebersamaan ya, ngumpul bareng nonton apa gitu ya, misalnya lagi makan barengan gitu. Quality time teman ayah bunda sekalian, quality time itu adalah bagaimana waktu kita punya waktu khusus sama anak-anak kita. Ya, waktu khusus sama anak-anak kita untuk quality time. Without gadget at all, without gadget, jangan pakai gadget sama sekali. Ya kadang-kadang gini, ayah main HP, ibu main HP, anak main HP, udah tuh terpisah di rumah, walaupun di rumah nggak kemana-mana. Ya, simpan handphonenya, simpan alatnya, simpan TV-nya, matiin semuanya, lakukan hal yang kebersamaan. Kebersamaannya apa? Apapun ketika kebersamaan. Nah, di quality time ini adalah masa di mana Anda bisa mengungkapkan kata-kata cinta, kata-kata sayang, kata-kata yang positif pada anak-anak kita. Quality time sekarang quality time saya sedang basket. Nowadays hari ini ya, anak saya lagi suka basket banget. Kita punya ring basket di luar, kita main basket barengan. Jadi saya, istri sama anak itu main basket bertiga gitu di luar barengan gitu. Itu quality time kita, gitu ya. Ada kompetisi, ada saling bercanda apa dan lain sebagainya. Quality time nggak perlu lama, ya nggak perlu lama, tetapi apa? Berkualitas. Nggak perlu yang lama, tetapi berkualitas. Berkualitas itu adalah apa? Hadir ada, hadir dan ada. Quality time. Itu language of love yang kedua. Ya. Yang ketiga adalah apa? Yang ketiga adalah, wah ini yang disukai sama ibu-ibu. Yang ketiga adalah receiving gifts. Atau apa? Atau berikan hadiah. Berikan hadiah. Apa kata Rasulullah? Tahabu. Berikan hadiah, maka akan muncul rasa sayang. Gitu ya. Ayah bunda, rasa sayang, rasa cinta akan hadir kalau kita saling memberikan hadiah kepada pasangan kita. Ya. Kalau kata Chapman, nggak perlu yang mahal, nggak perlu yang mahal-mahal, tetapi apa? Hadiahnya dengan cinta, hadiah dengan rasa, hadiah dengan hati gitu ya. Sesuatu yang kejutan gitu ya, sesuatu yang wow gitu ya. Mungkin kesukaannya anak kita, kesukaannya istri kita berikan di momen-momen tertentu. Kapan Anda berikan hadiah? Kapan Anda terakhir memberikan hadiah kepada anak-anak Anda? Kapan? Wah, kapan Anda terakhir memberikan hadiah kepada istri Anda? Kapan Anda terakhir memberikan hadiah kepada suami Anda? Tahabu. Receiving gifts. Saling memberi hadiah. Oke. Yang keempat adalah apa? Yang keempat itu adalah act of service. Apa itu act of service? Act of service adalah membantu gitu ya, membantu itu melayani ya, itu melayani. Tapi kalau kata guru saya Pak Happy ya, melayani itu sambil bicara, sambil ada words of affirmation-nya. Katakanlah gini, ketika istri kita lagi masak misalnya gitu. Nah, suaminya apa? Suaminya ikut masak. Jangan langsung ikut masak, tapi bilang gini, sini ayah bantu ya Bu, ayah bantuin ya Bu, gitu. Istri lagi sibuk beres-beres rumah, gitu. Terus kita bilang, ayah yang nyapu ya sayang, ayah yang nyapu, gitu. Act of service ini sesuatu yang luar biasa, akan impactful. Kenapa? Karena membantu, menservis pasangan, menservis anak lagi ngerjain sesuatu, terus sini ayah bantuin. Itu sesuatu yang luar biasa, berbunga-bunga hati. Ya, tersupport dirinya gitu. Terbayangkan di depannya bahwa ayahnya seseorang yang membantu dirinya gitu. Act of service, language of love yang keempat. Dan yang terakhir, last but not least ya, adalah physical touch. Ya. Sentuh anak kita, sentuh
usap kepalanya, usap dadanya gitu, usap punggungnya gitu ya kalau lagi belajar ya. Kalau kata Ayah Irwan, kalau anak laki-laki pegang pundaknya dan tepuk-tepuk pundaknya sambil ungkapkan kata cinta, ungkapkan apa namanya apresiasi kepada anak-anak kita. Untuk anak laki-laki itu ditepuk katanya pundaknya. Masya Allah. Physical touch. Touch. Ya. Suami lagi kerja, Anda di belakang suami, pijitin suami. Waduh, Masya Allah, physical touch. Ya. Istri lagi sibuk gitu ya. Ada yang bisa dibantu nggak sayang sambil diusapin gitu. Physical touch. Disentuh. Love yang kelima. Oh, ini impactful. Impactful sekali. Sangat luar biasa bila dilakukan kelimanya, maka akan menjadi bahasa cinta yang akan kita pakai sehari-hari dalam rumah tangga kita. Mengubah kata menjadi cinta tidaklah mudah, tetapi itu sangat bisa kita lakukan dalam kondisi sehari-hari. Kapan kita bisa melakukannya? Mulai dari sekarang. Mulai kapan? Mulai dari setelah acara ini. Mulai kapan? Atau mulai ketika ada suami istri sekarang berhadapan, di sampingnya, yuk sampaikan kata cinta, ya, lalu juga usap. I love you, gombal. Nggak usah ngomong kayak gitu, santai aja, biasa aja. Intinya adalah bagaimana kita menumbuhkan cinta ini, ya, karena kita bukan hidup 1 hari 2 hari bersama anak istri kita, tetapi insya Allah bukan hanya di dunia, tetapi juga di akhirat. Bersama-sama sehidup dan sesurga. Baik, terima kasih atas kebersamaannya. Saya kembalikan ke Pak Moderator. Saya stop share, Masya Allah. Semoga bermanfaat ya. Semoga bermanfaat untuk kita semua, insya Allah. Mangga, Pak Moderator atau Umi Ririn. Masya Allah, Alhamdulillah. Jazakumullah khair. Banyak sekali ilmu yang kita serap hari ini. Alhamdulillah. Mulai dari awal Kang Nugi cerita itu, kita langsung merinding. Merinding karena beliau bisa menyampaikan kisah itu dengan apa ya, yang menyentuh hati gitu. Itu menurut saya. Nah, setelah itu ada materi-materi dari Kang Nugi mengenai mengubah kata menjadi cinta. Apa yang menjadi closing statement Kang Nugi tadi, mengubah kata menjadi cinta itu tidak mudah tapi sangat bisa dilakukan. Nah, mulai dari menghindari kata-kata negatif, habis itu dengan bahasa-bahasa yang baik kepada anak-anak kita sampai materi yang akhir tadi. Saya yakin ayah bunda semuanya telah mencatat dan berhasil mendapatkan insight-insight dari apa yang disampaikan Kang Nugi tadi. Nah, ada beberapa pertanyaan Kang Nugi. Ya. Ada beberapa pertanyaan. Oh, saya baru sadar kalau video saya mati. Ini baru nyala. Nah, ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, tadi ayah bunda yang mau bertanya bisa langsung ke kolom chat ya, supaya mudah untuk mereviewnya. Yang pertama terkait dengan kata-kata cinta, bahasa cinta. Bagaimana membedakan antara kata-kata kita ke anak itu yang tegas dengan yang keras, Kang? Monggo. Iya. Yang tegas dan yang keras ya. Ya itu, tadi saya mencontohkan kalau kadang-kadang nih ya, kadang-kadang kita seringkali jadi gini, boleh nggak sih kan tegas sama anak gitu? Bukan boleh, tapi dalam tanda kutip itu perlu, sangat perlu tegas itu. Jadi tegas itu kan membedakan antara hak dengan batil gitu ya. Jadi kalau anak kita melakukan sesuatu yang tidak baik gitu, kita langsung tegas. Dan ketegasan kita itu bukan pada kekerasan kita, tetapi ketegasan kita itu pada kata-kata yang tegas dengan intonasi yang sama. Jadi jangan ditinggikan juga intonasi. Tadi saya nyontohin, gimana sih gitu ya. Tetapi apa? Tapi bilang bahwa adik gitu, ayah nggak suka kalau adik melakukan seperti itu. Ya, bunda nggak suka kalau adik melakukan seperti itu. Ayah bunda, kadang-kadang emosi kita muncul duluan ya, betul nggak ya? Kalau misalnya kita ngadepin anak yang ngeselin gitu. Suatu saat ada teman saya, ya teman sesama parenting trainer gitu ya, namanya Bunda Ari Indriani, dia cerita sama saya, Kang Nugi, si kakak, anak yang paling tua gitu, si kakak ngerokok,
Terus Bun, digimanain sama Bunda? Aku penasaran, seorang parenting trainer terus memperlakukan anaknya seperti apa. Nah, dia bilang, saya sudah tahu, tapi saya menyimpan dulu itu sampai emosi saya betul-betul eh, stabil, baru saya mengatakan, kakak, Bunda pengen tahu. Bunda mau nanya, kakak betul nggak kalau kakak itu merokok? Bunda pengen kakak jujur. Bunda nggak suka kalau kakak nggak jujur. Bunda lebih suka kalau kakak jujur, dan Bunda siap memaafkan kakak kalau kakak jujur. Apa kata anaknya? Iya Bunda, kakak merokok. Ya. Terus, merokok itu baik atau enggak? Akhirnya anak itu minta maaf sama ibunya, akhirnya yang terjadi adalah sesuatu yang luar biasa. Malah sekarang nambah dekat sama ibunya. Kenapa? Karena ketegasan ibunya itu adalah ketegasan yang bijaksana. Banyak di luaran sana ketika menemukan anak yang seperti itu, terus akhirnya marah. Dan anak yang terjadi adalah anak itu bukannya menurut, tetapi apa? Tetapi akan melakukan pelarian. Ibu saya sudah tidak memperhatikan saya, nantinya seperti itu. Ayah saya kok jadi marah sama saya, nanti jadi peralihan dan jadi apa? Jadi sembunyi-sembunyi. Intinya adalah bagaimana ketegasan ini dilakukan dengan kata-kata yang tegas gitu. Jadi kalau Anda tidak suka sama anak, perilaku anak ungkapkan, ayah nggak suka, bunda nggak suka, umi nggak suka dia lakukan itu. Ingat ya, umi nggak suka dia lakukan itu. Dan bahasa ayah akan lebih menjadi bahasa yang lebih bijaksana. Jadi ayah itu akan lebih didengar. Jadi ini penelitian juga ya. Ayah lebih didengar daripada ibunya. Makanya kita bermain peran dalam hal ini. Kenapa? Kalau ibu kadang-kadang emosinya nggak tertahan, betul nggak Bu? Betul nggak Bunda? Emosinya nggak tertahan. Gimana sih? Wah, segala macam kalau ya. Makanya kalau marah lebih baik tahan set, lebih baik ngomong. Ayah, ngomong ayah aja yang ngomong, tapi ayah tolong tenang gitu. Saya kenapa? Bahasa ayah, ketegasan ayah itu dengan suara yang dalam. Adek, ayah nggak suka. Itu betul-betul menyimpan sesuatu yang menyimpan. Ya, saya sampai masih ingat ketika ayah saya mengatakan sesuatu sama saya sampai sekarang. Jadi dulu ayah saya pernah mengatakan A, B, C, itu saya masih ingat. Kenapa? Karena ayah kita itu ketika bicara dengan bijak itu langsung masuk ke alam bawah sadar. Dan itu yang bicara penelitian sekali lagi. Bunda, apakah Bunda boleh ngomong seperti itu? Ya bisa, tetapi ingat kontrol emosinya. Ya. Coba ulangi kata-kata saya semuanya, ulangi. Setiap peristiwa. Setiap peristiwa. Iya. Diciptakan dengan wajar. Diciptakan dengan. Sekali lagi. Setiap peristiwa. Setiap peristiwa. Diciptakan dengan wajar. Diciptakan dengan wajar. Intinya adalah setiap peristiwa itu diciptakan dengan wajar, ya. Tetapi, dan diciptakan dengan apa? Dengan wajar itu, termasuk kondisi emosi kita itu dengan normal. Kondisi emosinya dengan normal. Tetapi, apakah kita mau emosi atau mau tetap bijak? Itu pilihan. Itu pilihan. Jadi kalau ada peristiwa, wah, tenang. Mau bijak, mau emosi nih. Kalau emosi, satu, tidak akan menyelesaikan masalah. Setiap emosi tidak menyelesaikan masalah. Dan kalau bijak, insya Allah menyelesaikan masalah. Jadi intinya adalah tetap tenang dan ketegasan bukan berarti keras. Ya, intinya tegas itu bukan berarti keras. Gitu. Saya betul-betul tegas sama anak saya. Anak saya baru 1 gitu ya. Mungkin ayah bunda lebih berpengalaman karena anaknya banyak. Anak saya baru 1 gitu. Tetapi saya melatih anak saya untuk tegas kepada anak saya. Ayo, misalnya apa gitu. Zahid sholat. Kalau sholat itu yuk bareng ke masjid. Atau ketika nggak bisa ke masjid, Zahid kalau sholat berjamaah gitu. Dan alhamdulillah, masya Allah, saya mendapatkan anak yang betul-betul kalau azan itu langsung lari ke belakang, langsung berwudu, langsung gitu. Karena apa? Karena betul-betul berbekas ya. Yang saya lakukan salah satunya adalah dulu waktu bayi ya, saya seringkali mengikut sertakan Zahid ini ketika waktu sholat. Jadi waktu sholat itu, kalau waktu sholat misalnya di rumah, itu saya suka bawa bayi saya untuk berada di hadapan saya sholat. Gitu. Jadi sholat itu, bayinya ada di sajadah gitu, betul-betul dikondisikan. Setiap waktu sholat gitu. Dan alhamdulillah impactful. Saya pernah mendengarkan ini di beberapa training parenting dan saya lakukan dan subhanallah sampai sekarang terkondisikan. Walaupun usianya sudah 8 tahun dan terkondisikan sekali untuk melaksanakan sholat tepat waktu. Alhamdulillah. Gitu Kak Ozi. Ya, Kang Ufi, alhamdulillah. Ada pertanyaan satu lagi, Kang. Bagaimana kalau suami lagi marah,
apa kita juga dengan suara tinggi untuk menyamakan frekuensi? Ini dalam rangka menyamakan frekuensi jika pasangan hidupnya sedang marah gitu kan. Iya. Suami lagi marah gitu. Tapi memang betul kalau suami marah kan itu frekuensinya lagi tinggi gitu ya. Nah kita direndah nggak akan nyambung, ini nggak akan nyambung. Nah memang tinggi itu maksud kita, maksudnya saya itu bukan untuk menyaingi tingginya, tetapi untuk membawa turun ke bawah. Saya belajar ini di ilmu hipnosis di hipnosis itu gini. Jadi kalau misalnya dia frekuensi di atas, kita di bawah nggak akan nyambung. Tetapi bagaimana caranya disambungin, terus turunin. Turunnya gimana? Sentuh. Nah ini sentuh sentuh suami kita, sambil disentuh, sambil turunin, turun gitu, sambil diturunin, turun. Nah itu memberikan apa ya? Bahasanya collapsing anchor, bahasa ini. Jadi diturunin. Misalnya, iya Bunda tahu masalahnya berat, tapi ya dong ayah sabar, ayahnya yang sabar. Yuk kalau sabar nanti kita selesaikan bareng-bareng. Nah gitu. Jadi intinya bukan marah terus, jadi bukan wah naikin terus, bukan. Samakan frekuensi itu bukan marah gitu. Samakan frekuensi itu adalah intonasinya yang disamakan. Kalau marah sama marah itu nggak akan jadi api sama api gitu. Ya, frekuensi turunin gitu. Insya Allah. Ini sangat efektif dan sangat efektif untuk menyelesaikan permasalahan. Ini seringkali sempat nggak terjadi pada Kang Nugi sama istri, sempat gitu. Jadi ketika istri marah, saya juga iya Ambu tahu, Buya juga tahu. Tapi kalau kayak gitu nggak akan nyelesain masalah. Nah gitu. Turunin. Itu turun, otomatis turun. Yuk kita ngomongin bareng-bareng yuk, ngomonginnya tenang. Kalau ngomongin tenang kan enak. Yuk kita ngobrol lagi gitu. Insya Allah itu akan jadi efektif untuk menyelesaikan masalah kita dengan pasangan. Karena dalam hidup ini masalah selalu ada, dan masalah itu ada untuk apa? Untuk mendewasakan diri kita. Gitu, insya Allah. Gitu Bang Ozi. Ya, Alhamdulillah. Ayah Bunda, apakah masih ada pertanyaan? Kalau saya monggo masih ada. Ini ada Masya Allah. testimoni dari peserta. Katanya dari Bunda Yorita Febri, ini wali santri Setambah Usman. Mantap banget materinya, daging semua. Ini PR untuk Umi Ririn. Usman Foundation nanti setelah pandemi, gimana kalau ngadain family camp? Bukan tahfiz camp, tapi family camp. Jadi dengan keluarganya. Nanti amin. materinya Allah, amin. Allah. Kang Nugi diminta ngisi materi untuk orang tuanya. Amin, amin. Amin, insya Allah. Semoga Kang Nugi berkenan ya, Kang. Udah kangen saya ke Malang ini, udah kangen banget asli. Ya. Udah jalan di Bandung terus. Amin, amin, insya Allah. Nah ini ada satu pertanyaan terakhir, Ge. Boleh. Bagaimana cara memperbaiki komunikasi yang kita sudah terlanjur ngegas, nggak menyenangkan bagi anak sehingga anak menjadi kurang menarik untuk orang tuanya? Iya, oke. Jawabannya satu, kita bermuharam kemarin, hijrah. Segera hijrah menjadi seorang ibu yang baik. Segera hijrah. Dan memang itu adalah proses. Kita punya dosa masa lalu kepada anak-anak kita. Kita punya dosa lalu kepada suami kita. Ya. Kita sudah punya dosa masa lalu kepada orang-orang di sekitar kita. Orang-orang yang ngegas itu adalah orang-orang yang, insya Allah kalau nanti ada pertemuan lagi, saya jelasin tentang tipe-tipe manusia. Tipe manusia itu ada 3. Jadi yang pertama adalah tipe yang expressing, ada yang suppressing, ada yang releasing. Apa maksudnya expressing? Expressing itu adalah ketika ada stres, itu dia langsung ngeluarin. Jadi kalau ada stresor, anak pulang, ya, bajunya kotor, kita langsung marah. Wah, kamu tuh gimana sih? Gitu. Padahal kita nggak tahu apa yang terjadi pada anak kita. Bisa jadi anak kita lagi jalan di luar, terus terjatuh gitu, dan pakaiannya kotor. Bisa jadi. Ini kalau supresi, expressing, kita langsung ngeluarin gitu. Nah, ngegas itu adalah expressing, mengeluarkan kesal kita sama siapapun yang ada di hadapan kita. Nah, intinya ini adalah dosa masa lalu kita. Nafs yang kita pakai, kalau kata Imam Al-Ghazali, nafsnya bukan nafsul amarah, tapi nafs lawamah. Nafs lawamah itu adalah nafs yang berpikir, jiwa yang berpikir. Siapa di antara Anda, ayah bunda, yang kalau sudah marah terus nyesal? Ada?
Nyesel ya. Kalau udah marah terus, ngapain saya marah sama anak ya Allah gitu. Ngapain saya marah sama suami ya Allah. Nyesel. Kenapa nyesel? Itu nafs lawamah. Ciri-ciri nafsul lawamah. Nafsul lawamah adalah jiwa yang berpikir. Udah marah, mikir. Ya Allah, kenapa gua marah ya? Kenapa saya marah ya? Itu nafsul lawamah. Nah, itu memang kita oper ke nafsul mutmainnahnya nggak mudah. Jadi memang berproses, termasuk diri kita dalam kehidupan kita. Kita sudah punya dosa masa lalu sama anak kita. Nah, mulai berubah. Berubahnya seperti apa? Tunjukkan bahwa kita berbeda. Saya tutup dengan cerita ya, Kang? Ya. Ya, baik. Bismillah. Saya tutup dengan cerita dan hubungannya sama kisah ini. Suatu saat, suatu hari, ada seorang anak yang berbincang dengan ayahnya. Wahai ayah, aku adalah anak yang pemarah. Setiap aku punya rasa kesal, aku selalu marah kepada orang-orang di sekitarku. Bagaimana caranya aku menjadi orang yang sabar, wahai ayah? Apa kata ayahnya? Kata ayahnya, nih, ayah berikan ini. Ayah memberikan, ada palu, ya ada palu, ada paku. Dengan apa? Dengan sebongkah kayu. Untuk apa ayah memberikan ini kepada aku? Kata beliau. Kata ayahnya, ketika engkau marah, anakku, maka engkau tancapkan paku ini ke dalam kayu itu. Tancapkan. Jadi kalau marah, tancepin gitu. Sebagai pengingat bahwa, oh ini saya lagi marah nih. Jadi itu yang dilakukan. Jadi ketika dia punya kesal, marah, waduh saya marah, nyesel nih dia, tancepin pakunya. Marah lagi, tancepin pakunya. Marah lagi, tancepin pakunya. Sampai pakunya habis. Ya, ayah, alhamdulillah nih, saya sudah mulai enggak terlalu marah, jadi marah sudah punya kontrolnya, gitu. Dan pakunya juga udah habis, ayah, gitu. Nah, gini deh, kalau kamu marah gitu, mau marah dan kesal, caranya adalah apa? Caranya adalah cabut pakunya dari kayu itu. Jadi, anak ini ketika kesal, ingat, nggak marah nih, cabut pakunya, cabut paku, cabut paku, cabut paku, sampai pakunya dicabut habis dan anak itu sudah semakin sabar dan sudah semakin insya Allah tidak pernah lagi marah-marah. Dibilang sama ayahnya, ayah terima kasih terapinya berhasil gitu. Wah, kenapa anakku? Sejak saya ya menancapkan paku dan mengeluarkan paku itu, saya sekarang jadi orang yang bersabar dan saya sudah tidak pernah marah-marah lagi. Apa kata ayahnya? Coba kau lihat apa yang terjadi dengan kayu itu. Waktu dilihat kayunya, ini berlubang ayah. Demikian pula hati manusia. Bila engkau marah kepadanya, maka engkau tengah menancapkan paku di hatinya. Dan bila engkau pun sudah tidak marah dan engkau sudah mencabut pakunya, maka lubangnya masih ada di dalam hatinya. Nah, teman-teman sekalian, ketika kita sudah terlanjur seperti ini, apa yang kita lakukan? Kita tutup lubang ini. Wah, ini cerita yang lain, jadi saya tambahin ceritanya. Kita tutup lubang ini ya, kita tutup lubang ini dengan apa? Dengan kata maaf. Dan maaf itu bukan hanya kata-kata, tetapi dengan perbuatan. Kita berhijrah menjadi orang tua terbaik, kita berhijrah menjadi ibu terbaik, suami terbaik, anak terbaik, istri terbaik. Kepada siapa? Kepada orang-orang di sekitar kita. Ya, kata maaf ini adalah kata yang bukan hanya di bibir saja, tetapi juga disampaikan dan diperlihatkan dalam kondisi sehari-hari. Misalnya kalau kita melihat anak kita ngeselin gitu ya, daripada marah, tahan, ingat tahan. Setelah stabil, baru bicara. Setelah stabil, baru bicara. Stabil, baru bicara. Bunda nggak suka apa yang adik katakan tadi, atau apa yang adik lakukan tadi. Bunda pengennya adik seperti ini, gitu ya. Nanti polanya berulang-ulang, dan pola berulang ini akan dilihat oleh anak kita. Oh, bundaku sudah berubah. Nanti dia bilang, terima kasih bunda ya sudah berubah. Pokoknya adik mau kayak bunda. Intinya, sesungguhnya, kita sekarang sedang mendidik calon ayah dan sedang mendidik calon ibu masa depan. Jadikan mereka sebagai ayah terbaik dan jadikan mereka sebagai ibu terbaik di masa depan. Jangan sampai mereka menjadi generasi yang hilang atau generasi yang tidak ada, generasi yang sudah menjadi generasi yang berbeda dengan kita. Saya seringkali ngepoin YouTube, ngepoin Instagram, melihat
Mohon maaf, saya melihat selebgram. Saya kadang-kadang ya, kalau mengisi seperti ini, saya ingin tahu kondisi di luar itu seperti apa sih. Saya lihat selebgram, saya lihat YouTube seperti apa. Wah, ternyata memang pergaulan ini sudah sangat mengkhawatirkan, ya, mengkhawatirkan. Anak muda sekarang mengatakan, asal saya nggak merugikan lo, saya adalah saya. Itu sangat berbahaya. Karena yang benar itu bukan saya tidak merugikan, tetapi yang benar itu adalah menurut Allah dan Rasul-Nya. Bagaimana kita menanamkan kebenaran itu menurut Allah dan Rasul-Nya, itulah yang terbaik untuk anak-anak kita. So, bismillahirrahmanirrahim, jadilah orang tua terbaik, sehingga anak-anak kita menjadi anak yang terbaik. Terima kasih Bang Ozi, dan terima kasih Ayah Bunda semuanya. Umi Ririn, terima kasih.